Musim baru dari program survival sendirian di hutan liar resmi dimulai. Kali ini ada Egeht peserta yang datang ke hutan Norwegia untuk menghadapi tantangan. Ini adalah musim dengan jumlah orang paling sedikit dalam sejarah. Dan mereka adalah kelompok terkuat sejak awal. Energi bertahan hidup dan semangat bertahan dari mereka benar-benar mengagumkan. Peserta yang bertahan paling lama akan mendapatkan $1 juta sebagai hadiah, yang setara dengan sekitar 26 kali gaji di Vietnam. Waktu syuting dimulai pada hari pertama. Orang yang muncul pertama kali adalah Mas. Dia tampak tidak terlalu terkejut saat menginjakkan kaki di sini. Orang kedua adalah Sunny. Dia membawa sepotong kain hijau, tetapi tidak terlihat hijau saat keluar ke panggung. Sambil menuju tempat yang sudah ditentukan, ada kesan berat saat dia merasa terjebak. Dia ingin mengubah hidupnya. Jika berhasil mendapatkan $1 juta, maka dia akan selalu memiliki $100 teman yang juga akan mendapatkan. Sambil melihat sekeliling, dia sudah melepas kain hijau karena di sini hanya ada satu orang. Akhirnya dia tidak perlu menunggu orang lain untuk melihat lagi. Namun setelah beberapa menit, dia baru menyadari bahwa lingkungan di sini jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Di permukaan tanah ini, jejak kaki hewan liar. Ada jejak kaki beruang dan rusa yang tersisa saat turun minum. Orang ketiga adalah Henrik. Area tempat dia berada hampir seluruhnya batu, dan dia sudah mengenakan sweater. Dia sangat menikmati lingkungan di sini. Batu di bawah kaki terasa sangat menyenangkan, tetapi juga lebih berbahaya daripada yang dia duga. Orang keempat adalah Fleming, juga seorang pria berusia di atas 40 tahun. Kelompok peserta muncul pertama kali dalam seperti sebuah pertemuan para pria yang saling bersaing. Kali ini lokasi bertahan hidup yang ditentukan adalah tepi pantai di bawah sinar matahari. Pemandangan Fleming cukup indah. Sekarang kita harus melihat bagaimana dia memanfaatkan tempat ini. Peserta kelima adalah Henrik. Sebenarnya dia memiliki nama yang mirip dengan orang ketiga. Untuk membedakan, program ini menyebut satu orang sebagai Henry dan satu orang sebagai Henrik. Tidak ada yang di luar dugaan. Dia juga seorang pria paruh baya. Henry memiliki 2 anak. Kehidupannya sangat sulit. Kali ini, dia berpartisipasi untuk bertahan hidup sendirian di hutan liar ini sepenuhnya untuk mendapatkan uang tambahan bagi keluarganya. Biasanya, dia juga memiliki kebiasaan pergi jauh dari rumah, sehingga sangat percaya diri dengan tantangan bertahan hidup ini. Di antara banyak peserta, hanya Henry yang memiliki kekurangan kepribadian. Sepertinya dia adalah orang yang tidak terpilih untuk program ini. Selanjutnya, kita harus melihat apakah Henry bisa bertahan sampai akhir dan meraih gelar juara. Tempatnya tidak seindah pantai Fleming, tetapi lingkungan di sekitarnya sangat cocok untuk memancing. Orang keenam yang muncul adalah Rasmus. Pria berusia 39 tahun yang sudah menjadi kakek. Sampai di sini dia juga tampak bersemangat. Sepertinya dia adalah peserta yang sangat berpengalaman, terutama mendapatkan satu pohon di bawah tanah. Dia berencana menggunakan itu untuk menciptakan tempat perlindungan. Tetapi dia juga melihat sekeliling seperti kakeknya yang biasa. Sebenarnya kualitas Rasmus sangat baik. Dia merasa pohon itu mulai tumbuh, mengelilingi satu lingkaran. Tempat ini cukup padat, lapisan tanah di permukaan juga lembab. Tidak ada yang bisa tumbuh di bawah tanah. Jika bisa mendapatkan makanan dari sini untuk program ini, pasti akan menjadi masalah. Rams menemukan titik air di tepi pantai. Di sana masih ada beberapa ciri khas. Hari ini tampaknya sangat beruntung. Peserta ketujuh adalah Ginny. Akhirnya ada seorang wanita yang muncul, tetapi usianya juga hampir sama dengan kakek. Melihat situasi sebelumnya, wanita itu tampak menangis. Gadis itu biasanya hanya memiliki satu alasan, yaitu membuktikan bahwa dirinya sangat sulit. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa membuatnya menangis sebelum sebuah batu. Posisi Ginny sangat besar, mungkin juga sangat cocok untuk memancing. Sambil menuju tempat yang sudah ditentukan, dia tampak sangat bersemangat. Dia pergi ke tepi pantai untuk mendapatkan ikan. Orang ke-8 muncul di panggung adalah Mati, juga seorang wanita paruh baya. Para wanita yang berpartisipasi dalam bertahan hidup sendirian sangat sedikit yang memiliki keahlian. Energi untuk bertahan hidup tidak terlalu baik, tetapi dia bisa bertahan dengan baik. Semoga Mati bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah menjelajahi, Rams kembali ke Lynhead. Sepertinya dia sedang makan siang sebelum mendapatkan gelar juara. Dia sangat menyukai lingkungan di sini dan berencana untuk tinggal di tempat yang nyaman. Di sekelilingnya ada banyak pemandangan yang bisa digunakan. Hanya beberapa gerakan yang sudah digunakan. Kemungkinan gerakan tangan dan kaki sangat cocok untuk menembak. Bahkan saat minum air, dia juga menciptakan bentuk yang sangat unik. Setelah minum, dia langsung kembali ke tempat yang nyaman, menggunakan kayu untuk menutupi air. Malam ini akan beristirahat di sini. Di sebelah Max sudah selesai dengan tempat yang nyaman. Dia pergi ke tempat yang berbahaya. Jika ingin menangkap ikan, harus membawa umpan ke tempat yang dalam. Tepat di depan dia sudah membeli pakaian yang nyaman. Seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Harus diakui bahwa Max sangat cepat.
Sambil melihat dia sudah mulai mengeluarkan umpan. Namun para peserta yang melihat situasi ini biasanya tidak akan bertahan terlalu lama. Waktu pagi hari kedua, Fleming bangun dari tidur nyenyak. Semalam dia tidur sangat nyenyak. Dia memutuskan untuk pergi ke pantai untuk memancing. Di sini apakah menyenangkan atau tidak sepenuhnya tergantung pada apakah ada ikan yang didapat. Jika tidak ada ikan, dia akan terus mencari tempat yang cocok untuk memancing. Namun di pantai hanya ada beberapa tempat yang bisa digunakan. Jika langsung menuju tempat memancing pasti akan sangat sulit. Harus mencari cara lain. Semua peserta yang tinggal di tempat yang nyaman tidak akan bisa minum air. Jika menangkap ikan tidak perlu khawatir. Fleming menjelajahi sekeliling dan menemukan sebuah titik air yang bisa digunakan. Dia tidak tahu mengapa titik air ini muncul di sini, tetapi dia tetap memutuskan untuk mencari tahu. Titik air ini sudah ada di sini cukup lama. Dia menarik titik air itu ke tepi pantai untuk melihat apakah bisa digunakan. Memeriksa apakah ada bahaya yang mengancam. Jadi Fleming memutuskan untuk menggunakan titik air itu untuk membuat sebuah tempat. Dia menetapkan 2 batang kayu di 2 sisi dan menggunakan tali untuk mengikat titik air itu. Dengan cara ini meskipun tidak terlalu kuat, tetapi ingin memasukkan titik air itu agar bisa menampung semua orang. Jadi setelah mencoba hasilnya cukup baik. Semoga titik air ini bisa memberikan manfaat. Sisi James sudah sangat lelah. Dia pergi ke tepi pantai dan mulai mendapatkan ikan kecil. Meskipun kecil tetapi tetap saja, dia terus berusaha mendapatkan ikan. Tidak ada ikan yang bisa didapat. Mungkin karena air di tepi pantai terlalu berbahaya, membuat James kehilangan kesabaran. Duduk di tepi pantai. Sekarang apa yang dilakukan kakak ini? Apakah ada di sini untuk menunjukkan kepada siapapun? Kali ini dia juga tidak tahu dirinya akan berada di sini berapa lama. Setelah 2 hari sudah mulai terasa seperti keluarga. Setiap kali sulit dia berpikir untuk tetap bertahan. Mencari cara untuk kembali ke tempat yang nyaman. Karena meskipun begitu harus tetap memasukkan makanan. Setelah menghilangkan rasa sakit, dia kembali ke tempat yang nyaman. Sisi Henry juga sangat sakit, karena dia adalah seorang vegetarian yang tidak makan ikan, tetapi membawa banyak peralatan untuk memancing. Jika tidak ada ikan, dia akan cepat merasa lapar. Saat ini dia sedang bingung apakah harus pergi memancing atau tidak. Menyamakan peralatan sebelum melihat ke arah tempat yang nyaman. Jika itu adalah teman, apa yang harus dilakukan? Jadi Henry melempar umpan ke dalam air dan membuat saya sangat terkejut. Namun saya berani mengatakan bahwa orang yang vegetarian dalam program bertahan hidup seperti ini sangat sulit untuk bertahan sampai akhir. Fleming sedang menyiapkan umpan yang sangat khas. Berencana untuk menggunakan umpan ini untuk meningkatkan hasil tangkapan. Harus diakui bahwa para peserta sangat bersemangat untuk makan, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan hasil. Fleming sangat cepat dalam memancing sedangkan Henry masih berjuang untuk mendapatkan ikan. Sangat sulit untuk memahami apa yang sedang terjadi. Sangat cepat Fleming berhasil mendapatkan hasil tangkapan. Membawa umpan yang sudah siap untuk pergi memancing. Dia berusaha dengan sangat hati-hati. Di tempat yang dalam dia mulai mendapatkan ikan. Titik air di atas permukaan juga sangat berbahaya. Fleming merasa sangat beruntung tetapi ikan juga sangat sulit. Beberapa saat setelah, Max pergi memeriksa umpan. Meskipun dia merasa sedikit cemas, tetapi itu tidak mempengaruhi kemampuannya untuk menangkap ikan. Sekali waktu, dia berhasil menangkap 2 ikan besar. Setiap hari kedua sudah bisa mendapatkan hasil seperti itu. Jadi Mas melampaui para kontestan lainnya. Ikan yang ditangkap sangat lezat. Satu tempat ikan yang penuh membuat dia kenyang. Dia langsung menyantap semangkuk sup ikan yang masih hangat. Setelah menyantap semangkuk sup ikan, tahun ini ingin tidak pergi keluar juga sulit. Sementara Gini juga berhasil menangkap 1 ikan. Ikan ini di mata kita tidak ada yang istimewa. Tetapi bagi Gini, itu adalah sumber protein yang bisa bertahan 10 hari. Ketika saya membersihkan ikan di tepi laut, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana ikan kecil ini bisa terjebak di tangan saya yang basah. Sangat sulit dipercaya bahwa sepotong ikan kecil bisa digunakan untuk memasak. Gadis ini benar-benar berbakat. Dengan cepat, ikan sudah dimasak dan rasanya juga cukup enak. Ikan yang ditangkap sangat segar. Sebagai seseorang dari Denmark, gadis itu bahkan tahu cara memasak ikan. Harus diakui bahwa gadis ini benar-benar punya bakat. Setelah makan, dia mulai menjelajahi sekitar dan mencari tempat persembunyian yang nyaman. Saya juga terkejut tidak mengerti mengapa kali ini kontestan sangat kuat. Hari kedua sudah mendapatkan makanan. Makan siang sudah siap, lalu kembali ke tempat persembunyian. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu. Di bagian akhir, Mas akhirnya menyantap semangkuk sup ikan. Melihat sup sebelumnya tidak terlalu menggugah selera. Tetapi untuk bertahan hidup, dia harus menghabiskan ikan. Meskipun tidak ada bumbu, tetapi itu adalah makanan yang paling menggugah selera. Sementara Fleming akhirnya juga berhasil menangkap umpan. Semoga besok bisa mendapatkan hasil yang baik. Pagi hari ketiga, Rick sudah mendapatkan ikan.
Hari ini makanannya benar-benar sangat enak. Rasanya semua kontestan ini sangat bersemangat untuk berburu makanan. Lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berpengalaman. Hanya bisa mengandalkan tempat persembunyian. Hanya ketika kenyang baru bisa bekerja. Rick mencari tempat yang sangat nyaman untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Ada es yang membuatnya sangat nyaman. Hanya perlu menggantungkan tempat tidur di bawah air. Di sini ada sebuah celah besar. Rick memutuskan untuk memanfaatkan celah air tersebut untuk dijadikan tempat persembunyian. Dia mencoba melemparkan umpan ke dalam celah. Melempar terus-menerus tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak tahu bagaimana bisa tidak mendapatkan ikan. Dengan cara ini, Rick mungkin akan mati di celah ini. Dia juga memperhatikan bahwa langit di belakang mulai gelap. Hujan besar akan datang. Cuaca di sini sering berubah-ubah. Bisa jadi dalam waktu singkat dari cerah menjadi badai. Ketika angin kencang dan hujan besar datang, suhu bisa turun hingga -10 derajat. Setelah 3 hari, Mati sudah selesai dengan tempat persembunyian yang nyaman. Meskipun belum sepenuhnya selesai, tetapi melihat bangunan tempat persembunyian yang Mati buat, pasti tidak akan hancur. Harus diakui bahwa kontestan kali ini benar-benar kuat. Hanya dalam 3 hari sudah bisa membuat tempat persembunyian yang nyaman. Hingga saat ini hasilnya sudah sangat baik. Sunny juga sedang membangun tempat persembunyian. Tetapi dia membuat sebuah bangunan setinggi 5 meter. Bangunan ini juga terlalu besar. Sementara Henry sedang membuat tempat persembunyian berbentuk segitiga. Kerangka sudah selesai. Kemudian, Ginny juga sedang membangun sebuah bangunan berbentuk segitiga. Hingga sore hari mulai kuat. Ginny juga sedang membangun sebuah bangunan segitiga. Saat ini orang yang paling santai adalah Mati, karena terus-menerus membangun tempat persembunyian. Rick selalu ingin masuk ke celah air itu. Akhirnya dia berhasil masuk dan senang seperti bisa bertransaksi dengan sukses. Dia berencana untuk menarik tali ke arah seberang. Tempat persembunyian sementara sudah selesai. Setelah selesai membangun tempat persembunyian, Ginny kembali keluar untuk memulai membangun. Tetapi hari ini angin sangat besar mempengaruhi pekerjaan membangun. Setelah beberapa kali mencoba, tidak ada yang berhasil. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Jika menggunakan kayu yang lebih panjang, mungkin akan lebih baik. Membangun tempat persembunyian di atas kayu seperti itu bisa untuk bertahan hidup di dalam air. Menghabiskan banyak tenaga untuk menyelesaikan tempat persembunyian. Waktu sampai sore. Ginny masih tidak bisa beradaptasi dengan tempat tinggal di sini. Hari kedua hanya mendapatkan 1 ikan kecil. Saat itu dia sangat lapar. Makan tidak kenyang. Sangat sulit tidur. Tetapi tidak bisa tidur. Hari ketiga. Setelah makan kenyang di hari kedua. Sampai saat matahari terbenam tidak ada yang bisa dimakan. Di tempat tinggal itu, tempat persembunyian milik dia masih belum selesai. Terjebak dalam selimut juga tidak bisa tidur nyenyak. Ginny pagi-pagi sekali duduk di tepi laut. Pada awalnya hanya ada ikan. Saya melewati jembatan tinggi yang masih basah. Ada yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini. Dia hanya membuatkan diri satu tempat tidur. Setelah itu masuk ke tempat persembunyian untuk beristirahat. Di sisi Rick, keadaan tetap gelap hanya sebagai tempat persembunyian. Tetapi saat hujan turun, dia sangat perlu memperbaiki karena setiap kali hujan turun, sangat basah. Cuaca baru-baru ini mulai buruk. Sebuah badai besar akan segera datang. Rams berjuang keras di tengah hujan. Saat ini dia sangat lelah di tempat persembunyian ini. Saat hujan datang, kali ini dia baru saja beristirahat dari perjalanan tetapi sudah ingin. Langit yang gelap membuat dia memutuskan untuk pergi, mencari tempat yang lebih baik. Tidur santai atau tidak, saat itu tidak ada waktu untuk bersantai. Sementara Mati akhirnya juga menyelesaikan tempat persembunyian. Beberapa celah sudah tertutup oleh hujan, tetapi masih ada ikan yang bisa dimakan. Mas juga beralih ke tempat persembunyian baru. Meskipun cuacanya sangat buruk, tetapi tetap santai lebih baik daripada bersembunyi di bawah hujan. Sementara Ginny memutuskan jika besok tidak bisa menangkap ikan, dia akan pulang. Musim ini kontestan tampaknya cukup sulit jika tidak bisa menangkap ikan. Tetapi di sini tidak ada yang bisa dimakan. Jika tidak bisa menangkap ikan dan memilih untuk pulang, lebih baik karena orang-orang di sini sangat bersahabat. Waktu sampai sore, Mas di hari kedua makan ikan. Sangat kenyang membuat dia tidak bisa tidur. Setelah itu dia tidak ingin makan sup ikan lagi. Waktu sampai hari ketiga. Sunny pagi-pagi sudah mengenakan sweater karena pagi hari suhu sangat dingin. Dia sangat menyukai suasana di sini. Hari ini rencananya adalah melanjutkan membangun tempat persembunyian, karena malam hari juga sangat dingin. Sebelum membangun, dia keluar untuk memeriksa umpan dan sangat berharap ada ikan. Hari ini sangat beruntung ketika di umpan ada banyak ikan. Setiap kali menarik umpan, tidak ada yang berhasil. Tidak diragukan lagi bahwa hari ini dia sangat beruntung. Sekali menangkap tray ikan besar, 1 ikan bisa bertahan 2 hari. Jadi tray ikan setidaknya cukup untuk 8 hari. Sunny biasanya sangat menyukai ikan. Kekuatan bertahan hidup di alam liar juga mengambil ikan sebagai tugas utama. Sebelum berpartisipasi dalam tantangan, ibunya Sunny juga mempersiapkan untuknya 1 set perlengkapan. Di mata orang lain,
Itu hanya sweater yang sangat tebal, tetapi di mata Sunny, itu sangat berguna. Ketika kamu merasa dingin, maka sweater itu akan membuatmu lebih hangat. Sunny sudah mulai menggunakan tempat persembunyian. Saya percaya, dia akan membangun tempat persembunyian yang nyaman untuk waktu yang lama. Tetapi orang lain hanya membangun sebuah bangunan. Saya tidak ingat apa yang bisa dimakan. Hanya ingat bahwa cuaca dingin di barat sangat dingin. Waktu sampai hari kelima. Framing pagi-pagi sudah bersiap untuk memulai hari kelima. Dia tidur di sini tidak enak meskipun tempat persembunyian cukup nyaman. Tetapi tanah yang basah membuat dia sangat sulit untuk tidur. Tidur satu malam adalah hal yang paling menyedihkan. Setelah selesai, dia keluar untuk memeriksa apakah umpan masih ada. Beruntung umpan mendapatkan satu ikan. Meskipun tidak besar, tetapi tidak bisa pergi tidur dengan umpan. Framing sudah pergi untuk makan pagi. Sisi Rick juga sudah pergi untuk mencari makanan. Hari sebelumnya adalah hari pertama yang paling sulit baginya. Perasaan yang sangat tidak ingin merasakan makanan yang sudah tidak ada. Hari pertama dia sangat banyak melihat pemandangan di bawah air, sehingga dia tidak bisa tidur. Sampai hari keempat juga melihat pemandangan yang sama, tetapi tidur tidak bisa santai. Dia keluar untuk memeriksa umpan saat menangkap ikan. Tetapi tidak ada yang bisa didapat. Kondisi Rick tidak baik. Tidak ada yang bisa diandalkan. Tidak ada yang bisa menangkap ikan. Hilang dalam kesedihan. Dia menduga penyebabnya adalah karena air terlalu keruh. Ingin menangkap ikan, maka harus mencari tempat yang lebih dalam. Dari atas langit bisa terlihat jelas tempat yang lebih dalam. Cuaca di luar sangat panas. Rick terus mencari tempat yang cocok untuk memancing. Tempat ini cukup basah, tetapi kondisi ini membuatnya lebih sulit untuk bergerak. Tidak ada tempat di sini yang tidak basah. Jadi sangat sial jika terjebak di sini. Satu hari basah 2 kali. Semoga tidak turun hujan lagi. Berenang di dalam air dingin itu benar-benar membuatku merasa hidup. Hari ini, tujuan Gini adalah untuk menangkap ikan. Kemarin, dia bilang jika tidak bisa menangkap ikan, dia akan sangat kecewa kalau tidak menangkap ikan. Semakin lama semakin sulit. Akhirnya, dia berhasil menangkap satu ikan. Sekali lagi, ada harapan untuk bertahan hidup. Di rumah, Ginin tinggal di tepi pantai. Setiap hari, dia keluar untuk mencari makanan. Menangkap ikan adalah hal yang paling sulit di sini. Saat memancing, dia harus bersiap untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Satu tempat memancing bisa cepat habis. Akhirnya, dia bisa makan satu porsi besar. Itu sangat beruntung. Ada peluang untuk menangkap ikan setiap hari baru. Hari ini, dia sudah mendapatkan makanan yang cukup. Orang lain makan pagi, lalu mati baru menyikat gigi. Tidak ada pasta gigi, tetapi tetap menyikat gigi seperti biasa. Kemarin, angin kencang membuat semua orang terjebak di dalam. Mati tidur nyenyak di tempat yang nyaman. Membangun tempat berlindung dengan kayu, meskipun harus hati-hati. Di dalamnya ada tempat tidur yang nyaman. Seluruh lingkungan sangat menakjubkan. Fleming berhasil menangkap 3 ikan besar hari ini. Di tempatnya, dia tidak makan ikan, tetapi tidak mau membuangnya. Dia menyiapkan satu ikan di tempat yang aman. Dekat tempat tinggalnya ada ikan kecil. Menangkap ikan di tangan terlalu banyak, tidak ada habisnya. Suhu air sekitar 78 derajat, sangat dingin di rumah. Fleming memutuskan untuk menangkap ikan kemarin di tempat yang lebih baik. Rick sudah selesai menyiapkan tempat untuk sarapan. Tetapi rasanya tidak enak. Jika ada tambahan, pasti lebih baik. Rick tidak bisa menahan diri untuk tidak makan ikan. Sementara itu, Fleming sudah pergi. Dia menemukan tempat yang bagus untuk memancing. Tetapi masih banyak yang belum siap. Tentu saja, dia tidak tahu cara menangkap ikan. Makan ikan di waktu yang tepat tidak harus berjuang. Tetapi Fleming tidak mau menyerah untuk menangkap ikan. Orang-orang menangkap ikan, tetapi Gini hanya bisa minum teh. Kemarin, dia berhasil menangkap 2 ikan. Tetapi masih ada satu yang terlalu kuat. Ada harapan untuk menangkap ikan lebih baik. Henry tidak punya rencana di sini. Beberapa hari tanpa makanan sangat melelahkan. Waktu pagi hari ke-6, Mati setiap hari makan ikan. Saat dia sudah mendapatkan tempat yang nyaman, jadi, dia terus mengikuti petunjuk untuk menangkap ikan. Air di luar sangat panas, jadi Mati harus membuat tempat untuk menampung air. Setelah selesai, dia menyiapkan 2 batang kayu untuk bisa pergi lebih jauh. Jadi, tidak ada yang bisa dilakukan. Orang lain menangkap ikan, tetapi Henry selalu berjuang di tempat tinggalnya. Tentu saja, ada banyak ikan di sini. Mungkin tempat tinggalnya juga sangat nyaman. Hari ini, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Setelah hari kedua, Mati merasa kenyang. Tempat tinggalnya sangat nyaman. Jadi dia merasa sangat baik. Sunny pergi ke tempat memancing, tetapi airnya terlalu panas. Rick tidak bisa menahan diri untuk tidak tidur di tempat yang nyaman.
Menggunakan kayu untuk membuat tempat tinggal sangat penting. Dia berbaring di tempat yang nyaman, sambil mencari tempat yang tepat. Bagi orang yang baru belajar memancing, hari ini sangat sulit. Sangat menyedihkan ketika tidak bisa menangkap ikan. Mati merasa sangat lelah dan tidak bisa menangkap ikan. Melakukan banyak hal, tetapi tetap harus makan. Menangkap ikan hampir tidak mungkin. Berapa lama Mati bisa bertahan di sini? Keluarga adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki di sini. Suni merasa kenyang dan tidak ada yang bisa dilakukan. Mungkin dia tidak bisa tidur di tempat yang nyaman. Ada kebiasaan yang tidak biasa di sini. Sampai hari ke-6, dia sudah menangkap 3 ikan. Kadang-kadang tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Chini merasa sangat lelah. Setiap kali tidak bisa menangkap ikan, dia merasa sangat kecewa. Kan di tempat tinggal Rick terkena hujan. Hujan tidak berhenti, dan air terus mengalir. Tempat tinggalnya tidak bisa digunakan. Di tempat tinggal Rick, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia harus berjuang di tengah hujan. Saat ini, sangat sulit untuk memahami perilaku para peserta. Dia pergi ke hutan untuk mencari tempat yang tepat. Di luar, tindakan Rick tampak konyol. Tetapi kenyataannya dia masih bodoh untuk memilih tempat itu. Dia memilih sebuah tempat yang basah dan kembali menggunakan umpan ikan. Sementara itu, Fleming sangat senang dengan tempat perlindungannya yang tidak terpengaruh oleh hujan deras. Di sekitar tempat perlindungannya, ada sungai kecil yang sangat nyaman untuk mengambil air. Di sungai itu ada ikan yang dia pelihara dalam tasnya, dan dia juga menggunakan air untuk mengukur curah hujan. Namun, orang yang paling santai di sini adalah Mati, yang merasa sangat nyaman di tempat perlindungannya. Tempat di Mati menggunakan 2 lapisan. Di dalamnya hanya terdengar suara hujan. Ketika membangun tempat perlindungan, dia sudah merencanakan untuk menyelesaikan tempat itu. Dan itu adalah tempat yang sangat nyaman. Mati keluar untuk menangkap ikan. Tetapi dia tidak melihat ikan di sekitar. Waktu berlalu dan dia mulai merasa kesulitan untuk mendapatkan ikan. Sementara Mas mengenakan jas hujan yang sudah basah. Di atap tempat perlindungannya, air hujan mengalir deras. Dan dia langsung membuat air minum. Rams keluar dengan angin yang kencang. Sungai di atas gunung mengalir tanpa henti, membuatnya merasa ingin terjun ke dalamnya. Henry juga terpengaruh oleh hujan yang mulai membasahi tempat perlindungannya. Kondisi ini tidak menguntungkan di dalamnya, dan semua orang kecuali Mati terpengaruh oleh hujan. Fleming juga mulai memperbaiki tempat perlindungannya agar air tidak mengalir masuk, dan terus membuka area untuk melindungi dari hujan. Rick akhirnya juga menyelesaikan tempat perlindungannya, tetapi dia merasa tidak nyaman. Dan satu-satunya masalah adalah tanahnya sangat lembek. Jika hujan terus berlanjut, dia berencana untuk pergi ke tempat lain. Sementara Gini juga tidak jauh dari sini. Minum air dan merasa sangat sulit untuk bertahan. Dia keluar untuk menangkap ikan, tetapi tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Dan dia merasa sangat kesulitan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dan ada banyak hal yang harus dipikirkan tentang dampak dari situasi ini. Suni terbaring di tempat perlindungannya. Hanya perlu hujan sedikit lagi dan dia tidak akan keluar. Tapi dia baru saja menangkap 5 ikan besar. Tampaknya para peserta mulai merasa tertekan. Tidak tahu apakah mereka tidur atau melakukan hal lain. Setelah selesai, dia pergi untuk memeriksa ikan jika tidak akan benar-benar kekurangan nutrisi. Ketika sampai di tempat baru, dia menemukan situasi yang sangat sulit. Dia menarik ikan, tetapi dia merasa terjebak di ujung. Suni kehilangan tidak hanya ikan, tetapi juga semua sumber daya yang ada. Semakin sulit untuk mendapatkan protein. Tidak lama kemudian, perahu tim program muncul, dan ternyata itu adalah Ginning. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mencapai tujuan bertahan hidup, dan merasa sangat sulit untuk menangkap ikan. Setelah 7 hari, Ginny adalah orang pertama yang menyerah karena tidak bisa menangkap ikan. Fierik kembali membuat lingkaran di tempat perlindungannya untuk membantu menyelesaikan masalah. Dan dia juga merasa sangat tidak nyaman. Suni mencoba untuk mendapatkan kembali sumber daya, tetapi hanya bisa mendapatkan sedikit saja. Tidak ada ikan. Selanjutnya, waktu di hari ke-7 di tempat tinggal hanya tersisa 7 peserta. Hampir setiap hari hujan. Mas mengenakan jas hujan tetapi tetap basah.
Setiap hari dia tidak bisa menghindari basah. Dia telah membuat jas hujan dari bahan yang dia bawa. Tetapi dia juga membawa mesin pemotong. Dia mengubah bagian dari tempat perlindungannya menjadi sebuah pelindung. Di mata orang biasa itu adalah pelindung. Tetapi di mata orang yang bertahan hidup itu adalah pelindung dari air. Mas berencana untuk pergi memancing sambil ingin membuat sebuah pelindung dari kayu. Hanya dengan cara itu dia bisa mendapatkan ikan. Rams membuat tempat perlindungannya sangat besar agar ketika kembali bisa bertahan tanpa harus berbaring. Yang paling penting adalah saat hujan. Tempat perlindungannya sangat dibutuhkan. Dan dia sangat senang dengan hasil kerjanya. Henry tampaknya tidak memiliki apa-apa yang menarik untuk dilihat di tempat perlindungannya. Dia adalah seorang vegetarian. Sejak awal dia sudah berusaha untuk tidak memakan ikan. Setiap hari hanya makan sayuran. Fleming di tempat perlindungannya merasa sangat tertekan karena hanya bisa mengandalkan makanan yang ada. Keluarga itu seharusnya menjadi pelindung dari program ini karena hanya perlu mengandalkan makanan yang ada. Mas sedang merencanakan untuk membuat pelindung. Sebelum membuat satu lingkaran, dia juga membuat satu lingkaran lagi. Pelindung itu harus bisa menampung dengan baik, tetapi tidak terlalu berat. Dan yang paling penting harus berhasil. Tidak tahu apakah semua orang mengerti apa yang dia katakan. Tidak ada yang mendengar selama 2 jam. Akhirnya dia berkata untuk mulai membangun. Mengumpulkan banyak kayu berharap bisa membuat pelindung yang baik. Hari ke-7 hujan terus-menerus. Dan tanah menjadi sangat lembek. Tempat perlindungan itu sangat basah dan lembab. Hampir setiap minggu di dalamnya sangat lembab. Hujan membuat situasi bertahan hidup semakin sulit. Pada hari ke-7, dia menemukan tempat perlindungan yang mulai basah dan harus mencari tempat baru. Dia mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak khawatir jika terjebak. Memilih untuk membuat pelindung. Tempat perlindungan itu sangat sulit, tetapi Rams harus melewatinya. Dia berencana untuk bertahan hidup di tempat yang basah. Tempat perlindungan ini hanya bertahan 1 hari. Dia mengenakan sweater yang basah meskipun tidak nyaman, tetapi setidaknya tetap hangat. Rams memiliki reputasi sebagai orang yang paling optimis di sini. Dia juga bertemu dengan seseorang yang berbeda, yang memiliki suara yang sangat kuat dan bernama Ren, yang dia temui kemarin di pantai. Hujan besar terus-menerus mengalir selama beberapa hari. Dan semua peserta merasa sangat tidak nyaman. Di sekitar tempat perlindungan itu sudah mulai ada air. Setiap hari hanya bisa bertahan di dalamnya tanpa makanan. Tidak ada sinyal untuk bermain. Semakin sulit untuk bertahan. Sejak kemarin Rick sudah mulai merasa bahwa dia harus menyerah karena cuaca yang sangat buruk. Sunny bangun pagi-pagi dan masih berada di tempat perlindungannya. Di sekitar tempat perlindungannya sudah mulai ada air. Sebuah tempat perlindungan yang basah dan sebuah tempat tidur yang basah menjadi satu kesatuan. Hingga hari ke-7. Tempat perlindungan Sunny sudah sangat basah. Menariknya, dia berusaha untuk mendapatkan kembali sumber daya, berharap bisa mendapatkan ikan. Tetapi tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Saat berusaha untuk mendapatkan ikan, dia merasa sangat sulit. Tetapi tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Meskipun dia sudah berusaha, tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Dan dia merasa sangat tidak nyaman di tempat perlindungan Sunny. Dia tidak mengerti mengapa ikan tidak muncul. Meskipun dia sudah mengenakan sweater, tidak ada ikan yang muncul. Dia memutuskan untuk tetap di tempat perlindungan itu. Jika tidak ada ikan, dia tidak bisa bertahan. Sunny merasa sangat tidak nyaman, berharap bisa mendapatkan hasil panen. Sementara masker tetap menempel di wajahnya. Meskipun waktu berlalu, jika dia bisa menangkap banyak ikan, itu akan sangat berharga. Dia menggunakan kayu untuk membuat pelindung. Dia menambahkan lapisan pelindung di atas air, dan membuat pelindung yang lebih baik. Pelindung itu sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Musk sangat terampil. Salah satu peserta yang paling berbakat. Pada hari kedua dia sudah berhasil menangkap banyak ikan. Anak ini cukup baik. Tetapi ketika dia merasa tertekan, dia lebih suka bersembunyi di tempat perlindungannya. Tempat perlindungan ini sangat basah. Dia berencana untuk membuat pelindung dari kayu, tetapi tidak tahu apakah bisa berhasil. Dia berencana untuk membuat pelindung dari kayu, menggunakan 3 kayu besar untuk mendukungnya. Ini adalah cara untuk membuat pelindung dalam bertahan hidup. Dia bisa mendapatkan hasil yang baik dan tidak basah. Cocok untuk tempat yang lembab. Ikan bisa ditangkap dari atas. Sementara pelindung Sunny sudah mulai rusak. Dia harus memperbaikinya agar tidak basah. Secara umum, tidak ada yang bisa dilakukan. Pada hari ke-9 Musk sudah mulai memperbaiki pelindungnya. Meskipun ada banyak hujan, dia merasa sangat beruntung. Selanjutnya, dia akan membuat pelindung ini untuk menangkap banyak ikan. Dia memberi nama pelindungnya Gertrude. Dia akan menjadi salah satu orang yang bersamanya di hutan. Berharap bisa membawa keberuntungan. Mati bangun pagi merasa sangat dingin. Suhu semakin menurun. Dia keluar untuk mencari tempat perlindungan agar tetap hangat. Tetapi tidak bisa menemukan tempat yang nyaman. Dia merasa bahwa tempat perlindungan ini sangat tidak nyaman. Terutama ketika angin kencang. Tempat perlindungan Mati juga terkena air.
jadi dia harus membuat pelindung dari kayu. Mati adalah orang pertama yang menyerah di tempat perlindungan ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Tempat perlindungan Rick juga terkena air, dan dia harus mencari tempat baru. Dia merasa sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Sebelum membuat tempat perlindungan, dia memutuskan untuk membuat pelindung dari kayu di tempat yang lebih tinggi. Mengapa tidak berpindah ke tempat lain yang lebih baik? Lihat berapa banyak musim liar yang telah berlalu. Rick adalah orang pertama yang membuat tempat berteduh di sini. Mati sudah bersiap untuk mencoba tempat tinggal yang lebih nyaman. Tetapi dia tetap tidak tahu harus melakukan apa. Keberhasilan dari tempat tinggal yang nyaman membuatnya merasa sangat terinspirasi. Hal itu membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak ada jalan keluar. Meskipun bisa menangkap ikan atau tidak, tempat tinggal yang nyaman tetap membawa harapan baru untuk bertahan hidup. Pada hari ke-10, tempat tinggal James sudah cukup baik untuk menghadapi hujan. Pada hari ke-11, dia berhasil menangkap ikan besar untuk makan. Tetapi hari ini tidak beruntung sama sekali. Orang-orang di tempat tinggal itu sangat senang karena sudah makan ikan besar sebelumnya. Dia berharap bisa makan lebih banyak dalam beberapa hari ke depan. Dia duduk merenung setelah berhasil menangkap ikan. Harus memikirkan cara memasak yang lebih baik. Bagian memasak ikan asap menjadi sulit karena tidak tahu apakah besok bisa mendapatkan ikan lagi. Pengalaman bertahan hidup pertama kali juga sangat biasa. Hanya ketika mengetahui cara memasak makanan baru, dia bisa bertahan lebih lama. Tetapi hujan terus membuat para kontestan khawatir. Mati kemarin berhasil menangkap ikan. Hari ini ingin membuat ikan asap untuk disimpan. Saat ini, dia adalah orang pertama yang membuat ikan asap. Sebelum itu, Mas menangkap teri ikan untuk makan. Cukup beruntung. Di tempat tinggal itu, ada banyak kayu bakar yang penting untuk mengasapi ikan. Tidak lama kemudian, ikan yang dibakar di bawah panas sangat menggoda. Framing di tempat itu sangat bagus untuk menggantikan air untuk memberi makan ikan. Di tasnya ada to ikan dan fish ikan yang saat ini adalah makanan paling berharga. Cara menjaga adalah memberi makan hidup. Saat dia tidak bisa makan, dia berencana memberi makan ikan dengan cara menaruhnya dalam wadah yang sudah ditentukan, lalu memasukkan ikan ke dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah cara terbaik, tetapi juga sangat berisiko. Saya hanya menunggu hari ketika ikan saya hilang. Sunny pergi menangkap ikan hari ini, dan berhasil menangkap ikan besar, sekitar 5-6 kg. Jika berhasil menangkap ikan bisa bertahan sekitar 4 hari. Makan dan bertahan one hari. 2 hari bisa bertahan 4 hari. Setiap kali selesai menangkap ikan, dia harus memperbaiki tempat tinggalnya. Tempat tinggal Max cukup baik saat dia fokus menangkap ikan. Dia menghabiskan waktu di tempat itu. Tetapi ketika melihat ikan, dia merasa terjebak di tempat yang lembab. Kondisi di tempat itu sangat rendah. Saya yakin akan masuk ke dalam air. Tetapi ikan tidak pernah digunakan. Ternyata Max tidak tahu cara menangkap ikan. Dia duduk di tempat itu tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun hanya perlu menggunakan alat yang ada untuk menangkap ikan. Saat ini dia tidak merasa nyaman. Saya sudah menghabiskan banyak waktu untuk menangkap ikan. Jika tidak bisa keluar untuk menangkap ikan, saya merasa seperti pekerjaan yang sia-sia. Rams di tempat tinggalnya membangun tempat tinggal dari batu. Dia harus menghitung tempat tinggal ikan sebelum itu. Ketika ada makanan, dia akan menangkap ikan dan tempat tinggalnya akan menjadi lebih baik. Saat itu dia akan kembali untuk menangkap ikan. Hidup tidak sama dengan makan. Pengalaman bertahan hidup Rams seharusnya lebih baik. Saya menduga setelah kali ini bagaimana bisa menangkap ikan. Dia pasti tahu cara menggunakan alat dengan baik. Ikan asap mati akhirnya selesai. Ikan sayur dimakan dengan sedikit sayuran dan rempah-rempah. Sungguh, saat itu belum ada yang bisa dimakan. Saat Mati memiliki tempat tinggal yang sangat baik, dia masih bisa makan di tengah hujan. Sebenarnya, saya ingin menghabiskan waktu untuk mencari makanan. Tetapi Fleming juga memiliki banyak makanan tetapi tidak seberuntung Mati. Hutan liar tidak selalu menjadi tempat tinggal yang paling nyaman. Tetapi dia adalah orang yang paling terencana. Saat ini, meskipun itu adalah makanan atau tempat tinggal, Fleming tetap berada di tengah-tengah. Jadi sangat mungkin untuk menjadi perencana di musim ini. Dia berdiri di atas bukit. Pemandangan jauh sangat indah. Di dekat Rick hampir setiap hari terjebak dalam hujan. Dia hampir seperti menghitung waktu untuk mati. Dia berkata, tidak ada yang pasti untuk menangkap ikan dan kemudian melakukan pekerjaan. Hari apapun juga harus menghitung waktu untuk mati. Tempat tinggal itu hanya satu tempat. Saya menduga Rick pasti hanya menjadi kontestan untuk memenuhi syarat. Sementara Sunny masih lebih baik di tempat tinggalnya daripada di tempat yang lebih baik. Di sini hampir setiap hari hujan. Jadi aktivitas dan mencari makanan menjadi sangat sulit. Ikan yang ditangkap Mati di tempat tinggal itu tidak hanya untuk dimakan, tetapi juga untuk disimpan. Tetapi ikan yang ditangkapnya karena masalah air yang muncul. Jadi saat ini tidak tahu harus berbuat apa. Kegagalan dari tempat tinggal itu sangat membuatnya frustrasi karena tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Tempat ini kapan saja juga hujan.
Tetapi dia tidak memiliki tempat untuk mencari ikan. Waktu menuju hari ke-11. Pagi-pagi Rams pergi mencari ikan, tetapi hanya berhasil menangkap ikan kecil. Dia merasakan ketidaknyamanan dan merasa tidak ada makanan setiap hari. Dia sangat lapar dan ingin menangkap banyak ikan. Tetapi tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Menangkap ikan kecil ini sudah sangat beruntung setiap kali menangkap ikan. Dia merasa sangat beruntung. Tetapi saat ini tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi ketika melanjutkan untuk menangkap ikan, dia menemukan ada tuo ikan lagi. Sungguh, itu adalah tempat yang sangat besar. Tuo ikan kecil ini setidaknya membantu dia bertahan hidup selama 4 hari. Jadi James masih belum bisa menangkap ikan. Dia masih ingin menangkap lebih banyak. Rick setiap hari keluar dari tempat tinggalnya tidak tahu harus melakukan apa. Ada kalanya dia tidak menetapkan tujuan untuk menangkap ikan. Hari apapun juga harus mencari tempat yang lebih baik. Tetapi saya tidak mengerti mengapa dia mencari tempat untuk melakukan apa. Tidak harus menangkap ikan juga sangat sulit untuk bertahan hidup. Semua adalah pekerjaan yang sangat tidak berguna untuk menghabiskan waktu. Mas memutuskan untuk memperbaiki tempat tinggal ikan yang ditangkap. Dia berpikir tentang cara dan tempat tinggal. Hanya ketika selesai memperbaiki tempat tinggal ikan, dia bisa melanjutkan untuk membangun lebih baik. Mati harus punya waktu untuk pergi mencari makanan di sekitar tempat tinggal. Sudah beberapa hari tidak melihat Henry. Dia tidak pernah makan ikan ini. Tidak pernah pergi menangkap ikan. Hanya tidur di tempat tinggal. Tipe kontestan bertahan hidup seperti ini sangat menarik untuk ditonton. Rams sudah pergi mencari ikan. Setiap kali pergi sangat sulit. Tetapi itu adalah pekerjaan yang sangat penting untuk menangkap ikan. Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam bertahan hidup seperti ini? Pada hari ke-12, masih ada 7 orang di lapangan. Sunny pagi-pagi sudah pergi mencari ikan. 12 hari sudah berlalu tetapi masih di tempat tinggal. Belum berhasil menangkap ikan. Hari apapun hanya makan sayur-sayuran. Makan pagi selesai pergi memeriksa ikan. Setiap hari harus memastikan apakah ada makanan atau tidak. Mudah-mudahan hari ini bisa menangkap. Berhasil menangkap ikan herring seberat sekitar 2 kg. Ketika menarik ikan, semakin banyak ikan yang ditangkap. Sunny membawa ikan kembali untuk digantung di pohon. Mulai dari situ, hari ini dapat banyak. Cukup untuk makan cukup lama. Dia tahu airnya sangat panas jadi bisa dapat seperti ini sudah bagus. Jika bisa mendapatkan air dalam waktu lama, maka hari apapun bisa makan ikan juga tidak jadi masalah. Kali ini Sunny juga mulai merasa ingin menyerah. Pagi yang cerah terlihat dari arah barat. Suasana sangat membosankan. Sebelumnya juga ada ikan. Tapi setelah membuat tempat berlindung belum ada yang keluar. Sudah mencoba satu tempat besar yang membuat dia bingung tidak tahu harus bagaimana. Sepertinya tidak ada tempat berlindung, jadi tidak tahu harus mulai dari mana. Sekarang fokusnya adalah masalah air. Ingin mendapatkan air dalam waktu lama baru bisa mulai menangkap ikan. Tempat perlindungan dari air cukup besar, jadi wajahnya sangat tertekan seperti wajah ikan yang tidak bisa bernafas. Merancang lagi sebuah tempat perlindungan. Gunakan batang kayu yang melingkar lalu tutup di atasnya. Hampir seperti setiap sudut yang dipilih harus sesuai karena di luar hutan. Bahan untuk menutupi air sangat langka. Dia belum selesai membuat tempat berlindung yang besar. Pada hari ke-13, pagi yang cerah terlihat sangat indah meskipun kemarin cuaca sangat buruk. Cuaca berubah lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat ini tidak ada suhu hangat yang sangat rendah, sehingga dia harus berpikir cara untuk menghangatkan diri. Rams memutuskan untuk membuat sebuah jangkar, menggunakan kawat besi untuk mengikat batu ke tempat yang tepat agar tidak tenggelam. Air dingin bisa membuat orang menjadi es. Sementara Mati pagi ini mulai menangkap ikan, tetapi sudah 3 hari tidak bisa mendapatkan ikan. Hari ini Mati kembali tidak mendapatkan apa-apa. Dia sudah merasakan ketidaknyamanan yang sangat mendalam dalam tubuhnya. Jika tidak bisa mendapatkan ikan, maka waktu ini dia bisa kembali ke sini akan sangat terbatas. Sementara Rams sudah berhasil mendapatkan ikan di tempat yang paling jauh yang bisa dia jangkau. Cara menangkapnya sangat dalam. Yakin akan mendapatkan lebih banyak ikan. Semua orang sangat khawatir tentang protein. Hanya Henry, orang yang vegetarian, setiap hari juga merasa lemah. Satu-satunya cara adalah dengan meminum air. Area sekitar tempat berlindung hampir seperti dia sedang mengatur ulang. Hari ini dia berencana untuk mempercantik lingkungan sekitarnya. Lalu dia duduk di tempat yang ditinggalkan. Saya benar-benar tidak tahu dia sedang melakukan apa. Rams sedang mencari tempat di dalam tempat berlindung. Melihat ke dalam seperti semangkuk sup. Tetapi saya tidak mengerti kenapa dia makan sup. Jika bukan sayur ya sudah. Mas tetap berusaha menangkap ikan. Dia sangat ingin mendapatkan ikan sampai semangatnya mulai menurun. Sementara Rick sedang mencari ikan. Satu ikan besar bisa membuatnya makan banyak hari. Hanya perlu Rams menangkap satu ikan bisa membuatnya bertahan di sini lebih lama. Henry mengenakan baju panjang. Setiap hari juga makan sayur tidak ada yang bisa dilakukan. Sementara Sunny juga merasa tidak enak. Kondisi mental setiap orang mulai berubah. Pada hari ke-14,
Pagi yang cerah Suni membawa kabar baik, bahwa kemarin dia sudah berhasil mendapatkan tempat berlindung. Akhirnya bisa kenyang berbeda karena kemarin berhasil mendapatkan tray ikan. Jika ada ikan maka tidak akan merasa lemah. Hanya dalam 1 hari sudah berhasil dengan kecepatan yang sangat baik. Setidaknya lebih baik dari tempat berlindung sebelumnya. Tempat berlindung baru tidak hanya tahan angin, tetapi juga sangat kokoh. Suni sangat banyak mengelilingi pohon di sekitarnya untuk melindungi dari angin. Ruang di dalam juga cukup luas. Berlatih yoga tidak ada masalah. Jika ada tambahan 1 tempat tidur dan kompor maka semakin sempurna. Hanya perlu menangkap ikan dan bisa mendapatkan hasil yang baik, maka dia bisa tinggal di sini lebih lama. Setiap hari Suni selalu pergi untuk memeriksa hasil. Hari ini hanya mendapatkan 1 ikan. Meskipun tidak banyak tetapi cukup untuk bertahan hari ini. Dia menyadari bahwa air hangat membuat jumlah ikan yang didapat terbatas. Dan ini adalah tempat terakhir jadi tidak bisa kehilangan kesempatan. Karena Suni memutuskan untuk membuat 1 tempat berlindung dari air. Sebelum waktu, tidak ada pengalaman membuat tempat berlindung, jadi dia menggunakan kayu untuk membuat sebuah kerangka, lalu mengambil air. Saya benar-benar tidak mengerti dia langsung mengikat kayu di sekitar tempat berlindung. Benar-benar tidak tahu bagaimana membuat tempat berlindung. Di samping Mas, setiap hari juga hujan. Dia sedang membuat tempat berlindung dengan cara menggunakan kayu yang sangat cerdik. Max pergi ke tempat yang ditinggalkan, tetapi dia sudah kehilangan 1 minggu untuk menyelesaikannya. Hanya saja belum jelas di mana tempat itu. Dia mencoba untuk mencari tempat untuk memeriksa kemampuannya. Untungnya bisa mendapatkan tempat berlindung. Melihatnya sepertinya tempat berlindung juga tidak terlalu. Hanya perlu tidak ada angin, maka cuaca dari Thailand ke Afrika juga tidak terlalu sulit. Selanjutnya dia berencana untuk menarik hasil jauh. Sebelumnya di tempat yang sudah ditentukan 1 pohon yang tinggi. Mas menarik hasilnya keluar. Menurut pergerakan dari tempat berlindung, hasilnya ditarik ke dalam untuk sampai pada saat menarik selesai. Jarak sekitar 5-6 mem. Tempat ini cukup dalam. Ketika bertemu dengan sungai besar, hanya perlu hasil yang cukup untuk bisa menangkap ikan. Sampai ikan yang besar bisa lewat juga harus melewati 1 tempat yang sangat besar. Setelah sampai di tempat itu, Mas melihat hasilnya sangat menjanjikan. Hanya berharap hasilnya semakin besar semakin baik. Suni juga membawa hasilnya untuk ditinggalkan. Tentu saja tempat yang ditinggalkan bisa mendapatkan air. Dia mengenakan pakaian baru untuk meraih hasil yang lebih baik. Tetapi ketika kembali ke tempat itu maka air akan langsung masuk. Berhenti dengan kepala juga tahu bahwa hasilnya tidak baik. Jadi Suni belum bisa bertahan lebih lama. Saya benar-benar tidak tahan dengan situasi ini. Sementara Mati sedang menarik hasil. Melihat hasilnya sudah mulai menurun. Mati sudah berhenti mencari hasilnya, dan tidak bisa menarik hasilnya kembali ke tempat yang aman. Menggunakan tray batang kayu dalam tas untuk menarik air panas ke dalam agar bisa menyimpan. Dia memutuskan untuk menurunkan air ke dalam. Cuaca saat ini sangat dingin. Air panas juga membuatnya sulit untuk bertahan. Berharap dia bisa mendapatkan hasil. Suni baru saja mulai menarik hasilnya. Pergi jauh tetapi air tetap hangat. Bagaimana bisa mendapatkan ikan? Akhirnya Mati juga bisa menarik hasilnya. Tetapi hasilnya sangat sedikit dan tidak ada ikan. Tentang tempat berlindung yang aman sangat penting. Di luar hutan sangat penting. Jika dingin maka di tempat itu bisa mendapatkan ikan. Bisa terus berusaha mendapatkan hasil. Mati memiliki tempat berlindung yang sangat baik, tetapi ada kompor sehingga meskipun di luar hujan tetap bisa bertahan. Suni selalu pergi untuk memeriksa hasilnya. Hari ini hanya mendapatkan 1 ikan. Meskipun tidak banyak tetapi cukup untuk bertahan. Baru saja menarik hasilnya. Sangat beruntung. Hari ini bisa mendapatkan tuo ikan. Setidaknya hari ini tidak perlu menunggu. 2 hasil juga bisa mendapatkan ikan. Hasil yang lain hanya mendapatkan 1 ikan tetapi cukup besar. Dia tetap di tempat yang aman. Dia merasa sangat sulit untuk bertahan. Rei ikan hari ini sudah selesai, tidak ingin pergi ke tempat yang sulit. Rams juga mulai mencari hasil. Berbicara dengan suara keras. Makanan yang bisa didapatkan tidak bisa dijual secara langsung. Suni duduk di tempat yang ditinggalkan. Ikan di dalam tidak berhenti bergerak. Orang itu hanya memiliki 1 masalah tetapi sudah kenyang. Dia merasa sangat sulit untuk mendapatkan ikan dan memutuskan untuk mulai mencari hasil. Hari ini dia sudah berencana untuk memperbaiki tempat berlindung. Hari ini sudah berencana untuk menyelesaikan tempat berlindung. Tetapi orang yang tinggal di sana 5-6 jam sudah merasa sangat tidak nyaman. Saya sampai di tempat yang terkena angin besar. Hal ini sangat mempengaruhi keputusan untuk menangkap ikan. Tempat berlindung Rams hanya bisa menjadi tempat tinggal. Meskipun ada banyak pohon tetapi dampaknya sangat besar. Dia keluar untuk memeriksa. Menggunakan batu untuk mengikat di dalam air untuk menghindari angin. Merasa angin semakin besar semakin kuat. Berharap bisa mendapatkan hasil. Pada hari ke-15, Rick pagi-pagi menemukan situasi di sekitarnya sangat berbahaya. Dia khawatir angin besar akan merobohkan pohon.
Jika pohon itu tumbang maka tempat berlindung Rick bisa saja roboh. Melihat pohon besar yang terkena angin sangat tidak stabil. Tanah di bawahnya juga bergetar. Sangat berbahaya. Lebih dari itu, di sekeliling sudah ada banyak pohon yang terkena angin besar. Saat itu ada satu pohon di dekat tempat berlindung Rick. Jika pohon itu tumbang ke arah kiri, maka Rick pasti akan mati dalam waktu singkat. Saat ini dia hanya berharap angin besar bisa berhenti agar bisa menyelamatkan pohon itu. Karena hanya saat pohon itu tumbang, bisa menjamin keselamatan untuk hari-hari berikutnya. Jika angin terus berhembus dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Sunny juga pergi untuk memeriksa hasil. Karena kemarin angin besar jadi dia juga sangat khawatir. Sambil menarik hasil sambil berharap bisa mendapatkan hasil. Tentu saja sangat beruntung bisa mendapatkan ikan. Saat ini di dalam hasilnya sudah ada ikan besar. Ini adalah ikan terbesar yang pernah dia dapatkan sejak dulu. Sunny sangat senang. Meskipun siapapun masuk ke dalam situasi itu, ikan ini akan cukup untuk saya makan selama 5-6 hari. Rasanya seperti Sunny sedang berjuang melawan keadaan emosionalnya ketika dia berhasil menangkap ikan besar. Meskipun dia masih merasa cemas, karena ini adalah satu-satunya cara saya untuk menangkap ikan. Saya harus memperbaiki semuanya agar tidak ada yang salah. Namun, di atas air, ada satu momen besar yang membuat Sunny merasa cemas kembali. Sangat menyedihkan ketika hanya ada satu ikan yang tersisa. Dalam 1 minggu ke depan, saya akan menghabiskan semua bahan makanan. Tidak ada ikan yang bisa diperbaiki dengan situasi yang tidak bisa diubah. Ketika ikan semakin sedikit, Sunny tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi Rasmus, tempat perlindungannya terancam oleh cuaca yang tidak menentu. Dia menggunakan jaring di tepi pantai untuk bertahan hidup sebelum badai datang. Rasmus mulai membangun tempat perlindungan dengan menambahkan bingkai di luar. Ada angin kencang yang membuatnya harus membangun dinding agar tidak basah. Dengan cepat, bingkai dinding yang dia buat sudah selesai. Hanya perlu menambahkan satu lapisan dinding agar aman. Rasmus membuat satu bagian dinding yang cukup besar, tetapi masih harus menyelesaikan struktur dengan baik. Saya tidak mengerti bagaimana sampai ke tempat syuting ini. Rick keluar untuk minum angin. Di sini angin sangat kencang, terus-menerus menghadapi cuaca buruk. Dia tidak tahu berapa lama angin kencang ini akan bertahan. Namun saat ini, hal terpenting adalah pohon besar yang sedang goyang di tempat perlindungannya. Hanya perlu satu pohon besar yang tumbang, maka Rick tidak berani kembali ke tempat perlindungannya. Angin kencang ini sudah mempengaruhi semua makhluk hidup. Dia tidak bisa keluar untuk menangkap ikan, karena di dalam air penuh dengan daun, dan pelampung juga penuh air. Cuaca seperti ini tidak bisa digunakan untuk memancing. Perahu kelompok kami juga tidak bisa muncul. Akhirnya, siapapun yang ingin mundur, tidak bisa tidak Sunny yang menunggu ikan hijau. Tidak ada yang tahu. Dia baru saja menangkap ikan besar. Tetapi kenapa tiba-tiba kembali kosong? Semua ini adalah karena rasa khawatir dalam hati. Dia sangat khawatir bahwa setelah ini dia tidak akan bisa menangkap ikan secara langsung. Dia sangat berhati-hati untuk tidak melihat ikan itu. Tidak ada ikan yang terlihat. Alasan seperti itu saya juga merasa sangat cemas. Keterlambatan mundur sangat sulit dipercaya karena dia berada di tempat yang sangat dekat dan terus-menerus menangkap ikan. Jadi, karena khawatir, seseorang datang ke tempatnya dan merasa sangat cemas. Jangan bilang saya tidak tahu. Sampai ke tempat syuting juga tidak ada yang bisa dilakukan. Di sisi Mas, dia berhasil menangkap banyak ikan. Tentu saja, ikan yang ditangkap di daerah dalam memiliki efek yang baik. Hanya di daerah dalam dia bisa menangkap banyak ikan. Hari ini dia menangkap Eigith ikan. Ada beberapa ikan yang sangat besar. Ikan ini cukup untuk dimakan dalam waktu yang lama. Dia langsung menangkap ikan di sungai. Hari-hari berikutnya dia merasa sangat beruntung. Max sangat menikmati ikan ini sampai ikan lain juga ikut. Rick segera mulai memotong pohon besar di tempat perlindungannya. Pohon ini sangat besar sehingga sulit untuk dipotong. Dia menggunakan gergaji selama berjam-jam tetapi tetap tidak bisa memotongnya. Setelah 3 jam, pohon itu akhirnya bisa dipotong. Itu berarti saat itu dia sudah aman. Meninggalkan kayu di dalam juga sudah diletakkan dan malam ini bisa tidur nyenyak. Waktu sudah sampai hari ke-16. Di lapangan masih tersisa 6 peserta. Hari ini cuaca sangat bagus. Rick terlihat sangat bersemangat setelah 2 hari angin kencang. Kali ini dia merasa sangat beruntung. Rick merasa sangat beruntung di bawah air. Fleming setiap hari terus membangun tempat perlindungannya. Dari bingkai awal hingga menjadi rumah yang nyaman saat ini. Namun, tetap sangat sederhana. Tetapi melalui setiap detail, tempat perlindungannya semakin kuat. Fleming adalah orang kedua setelah mati yang memiliki tempat perlindungan. Tempat perlindungan Max terlihat sangat sederhana, hampir seperti menggunakan air untuk membuatnya menjadi tempat yang sangat nyaman. Sistem pembuangan air sangat baik. Tanah di sekitar juga bisa mengalir dengan baik. Di sisi mati, dia tidak bisa menangkap ikan. Jadi dia hanya bisa berusaha selama 5 hari tanpa makan ikan. Jika terus seperti ini,
dia bisa saja mundur. Hari ini dia tidak menangkap ikan. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke hutan mencari makanan lain. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan makanan yang ada untuk bertahan hidup. Henry adalah seorang vegetarian. Makanan utamanya hanya ada sayuran. Setiap hari dia juga datang ke sini untuk mencari makanan. Orang vegetarian menghadapi tantangan bertahan hidup di alam liar. Saya benar-benar ingin tahu apakah dia bisa bertahan sampai akhir. Jika Henry terus berjuang, orang yang menangkap ikan akan segera mati. Sekarang dia masih belum bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Setidaknya saat ini Henry tidak perlu khawatir tentang apapun. Sampai hari ke-10, masih ada 6 peserta. Rick terlihat sangat kuat. Tangan yang terikat juga menjadi kurang fleksibel. Tempat perlindungan yang dia buat terlihat sangat kuat. Hanya perlu satu tempat untuk berlindung dari air. Dan tempat perlindungannya juga sangat kuat. Di tempat perlindungan ini tidak ada yang bisa dilakukan. Jika Rick bisa melalui musim dingin ini, dia pasti akan bertahan hidup. Pada hari ke-16, dia berhasil mendapatkan seutas tali di tepi pantai. Dan hari ini dia berencana menggunakannya untuk memperbaiki tempat perlindungannya. Sebenarnya, dia ingin menggunakan tempat perlindungan dari air. Dia ingin menggunakan satu bagian dinding untuk membuat tempat perlindungan dari air. Cara ini mungkin tidak ideal, tetapi sepenuhnya bisa digunakan untuk membuat dinding yang kuat, agar saat tidur, tidak terkena angin dari arah depan. Meskipun ada efek yang pasti, tetapi ingin menggunakan itu untuk melawan angin sangat sulit. Rams tidur dengan sangat nyenyak, karena berhasil menangkap tray ikan besar. Hari ini dia berencana untuk pergi ke tempat lain, tetapi sangat sulit untuk mengangkat tangan. Beruntung dia menemukan tempat yang bisa digunakan. Mungkin karena menemukan tempat yang aman membuatnya sangat senang. Saat itu adalah waktu untuk bekerja. Tangan yang terikat harus tetap bergerak. Rams tidak berhenti di tempat yang tidak bisa bergerak. Ada waktu untuk kembali ke kelompok yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, dia merasa sangat beruntung. Mats terlihat sangat bersemangat. Dia sudah mengenakan pakaian tambahan. Sekarang dia berencana untuk membuat satu bagian dinding untuk melindungi diri dari dingin. Dia keluar untuk mencari kayu. Ada keinginan untuk bermain di tanah. Saat Mats tidak khawatir tentang makanan, kehidupannya terasa lebih santai. Dia bermain dengan kayu yang sudah dia ambil dan menempatkan tempat tidurnya di atas. Ngapain tidak membuat tempat berlindung sedikit lebih nyaman? Ya. Henry terus-menerus memperbaiki tempat berlindungnya. Cukup baik. Di dalamnya ada banyak kayu dan juga ada satu bagian yang seperti ranjang kayu. Namun, meskipun tempatnya sederhana, pasti lebih hangat daripada tempat Mats. Setiap hari Henry makan sedikit demi sedikit dengan cara makan vegetarian. Itu tidak cukup untuknya. Tempatnya tidak bisa nyaman. Di permukaan tanah banyak air mengalir. Untungnya dia menggunakan kerangka kayu tinggi untuk menampung. Hanya saja, tidak tahu di mana ada atap yang bocor. Setelah menyikat gigi, Rams mulai ingin pulang. Dia terus melihat foto keluarga dan sangat merindukan anaknya. Dia sampai di sana dan mulai merasa sangat rindu keluarga. Berbicara dengan suara bergetar, karena sudah jauh dari keluarga. Kenapa harus kembali ke keluarga yang sudah pergi? Dia melihat foto anaknya yang sudah lama tidak bisa tenang. Secara umum, peserta manapun yang melihat foto keluarga pasti juga merasakan hal yang sama. Rick bangun pagi-pagi sekali. Mengumpulkan kayu adalah pekerjaan yang dia lakukan setiap hari. Tempat berlindungnya juga sangat basah. Terkena hujan jadi selalu lembab. Setiap kali hujan, dia harus memastikan tidak ada kebocoran. Sebelumnya, Rick adalah orang yang paling banyak makan. Tetapi sekarang dia tidak bisa menjaga tempat berlindungnya. Setiap hari, dia menghabiskan waktu hanya untuk memperbaiki tempat berlindungnya. Setiap hari, dia harus menghabiskan waktu untuk memperbaiki tempat berlindungnya. Seperti di seluruh area liar, dia hanya bisa bertahan dengan tempat berlindung. Di sisi Rams, setiap kali dia menangkap ikan, dia selalu menyimpan peralatan ini. Itu adalah pakaian khusus yang dibawa untuk menangkap ikan. Sampai di sana, dia menemukan tempat yang sangat licin sebelum itu. Ini bukan tempat yang baik. Tidak bisa menangkap ikan dan semua batu licin membuatnya sulit. Setiap kali dia meletakkan umpan, dia harus turun ke air yang suhunya sangat rendah. Di cuaca dingin seperti ini, dia tidak ingin turun ke air. Lebih dingin lagi, ikan-ikan di daerah air dalam membuatnya harus mencari sumber makanan. Sampai hari ke-9, Henry terlihat sangat lelah. Setiap hari dia hanya makan sedikit dan merasa sangat lapar. Makan vegetarian selama bertahun-tahun membuat tubuhnya sudah terbiasa dengan cara makan ini. Jika tidak pergi memancing, dia hampir tidak bisa melakukan apapun. Sedih untuk hidup seperti ini. Tetapi sampai saat ini, Henry belum mulai merasa rindu keluarga. Setiap hari dia pergi memeriksa tempat berlindungnya. Tetapi hari ini tidak ada ikan. Mati merasa lelah dan pergi ke hutan mencari makanan lain. Tetapi dia ingin menunggu umpan di tempat yang sangat ramai. Dia berencana untuk pergi ke tempat yang lebih ramai untuk melihat. Bersiap untuk mencari ikan. Perjalanan kali ini sangat sulit. Tetapi dia hanya perlu mencari makanan untuk bertahan hidup.
Mati pergi dengan sangat lambat. Di atas bukit dia melihat tempat berlindungnya. Di atas bukit, cuaca dingin membuatnya harus turun ke bukit. Di jalan pulang, dia mulai hujan dan akhirnya berlari ke tempat berlindungnya saat hujan deras. Ketika pergi ke tempat ini, dia tidak bisa mendapatkan apapun. Di sini hampir setiap hari hujan. Sisi tempat berlindung Rick belum kering. Jadi hujan kembali turun. Tempat berlindungnya juga basah. Jadi dia tidak bisa memperbaiki tempat itu. Kenapa tidak menempatkan tempat berlindung lebih dekat ke tempat yang lebih aman? Hari ke-20, Grams pergi memeriksa tempat ikan. Cuaca buruk. Di tempat ikan yang basah, Mas juga pergi memeriksa tempat ikan. Dia menggunakan cara untuk menangkap ikan di tempat yang dalam. Kali ini dia juga berhasil menangkap ikan besar sekitar 5 kg dari tempat yang dalam. Dari ikan besar itu, dia menariknya ke atas. Saat itu dia adalah orang yang paling banyak makan. Hari ini menangkap 7 ikan besar. Hari-hari seperti ini, dia tidak perlu khawatir tentang makanan. Tetapi dia pasti harus makan ikan setiap malam. Mas menangkap ikan di tempat yang dalam. Tetapi Grams tidak bisa menangkap ikan. Air dingin benar-benar tidak ada ikan. Grams pergi ke tempat ikan, tetapi tidak ada ikan. Hanya berjarak one 2 meter dan juga ingin menangkap ikan. Dia juga mencoba memancing dengan umpan. Meskipun itu adalah cara kedua untuk menangkap ikan. Jika tidak berhasil, dia pasti akan mati. Tetapi mencoba lagi juga belum tentu ada ikan. Perjalanan ini benar-benar membuatnya frustrasi. Hari ke-20 one, cuaca masih dingin. Grams mengeluh di tempat berlindung. Saat itu dia juga merasa sangat dingin. Dia sangat membutuhkan makanan untuk menjaga energi. Berencana untuk membuat satu umpan untuk menangkap ikan. Jika ada umpan, maka di tempat yang dalam tidak akan terjebak dalam hujan. Kali ini dia harus berusaha keras untuk menangkap ikan. Jika tidak, dia pasti akan berjuang. Sebelum pagi, dia sudah pergi ke tempat ikan. Di luar hujan sangat deras. Dia membawa ikan kembali ke tempat berlindung. Saat cuaca tidak bisa diprediksi, hanya bisa berharap hari ini bisa menangkap banyak ikan. Setelah lama, akhirnya pagi datang. Grams di dalam tempat berlindung mendengar suara hujan di luar. Dia berharap bisa menangkap ikan. Hari ini rencananya adalah pergi ke tempat yang dalam, membawa umpan dan pergi memancing. Cuaca di sini sangat dingin. Grams pergi ke tempat yang dalam. Sambil pergi sekitar 10 m dia menaruh umpan. Sulit untuk memancing di tempat yang dalam, tetapi dia harus pergi ke tempat orang lain. Hujan terus-menerus setiap hari. Pemandangan di depan juga hilang. Hang berdiri di tempat yang dalam melihat ombak yang datang. Siapa yang tidak tahu tentang tempat ini? Sisi mati juga begitu. Sebelumnya dia melihat tempat berlindungnya. Cuaca ini tidak bisa memancing. Situasi mati juga tidak baik. Meskipun tempat berlindungnya sangat gelap, dia sudah lama tidak makan ikan. Jika hujan terus-menerus, tempat berlindungnya sangat sulit. Mati sudah selesai menyiapkan tempat berlindung. Tetapi setiap kali dia pergi ke tempat yang dalam, cuaca dingin membuatnya sangat sulit. Setiap kali angin kencang, Rick sangat khawatir karena dia tinggal di hutan. Pohon-pohon di hutan tidak kuat. Setiap kali angin kencang, dia melihat tanah bergerak. Rick di tempat berlindungnya selalu mengikuti setiap saat. Sementara Rams tinggal di tempat yang dalam, melihat ombak yang besar. Dia juga sangat khawatir. Air sudah mulai surut. Dalam cuaca buruk ini, dia tidak berharap bisa menangkap banyak ikan. Hanya berharap bisa mendapatkan umpan. Dia tidak merasa nyaman. Orang lain merasa sangat kedinginan. Sementara Mati masih berusaha di tempat yang dalam. Kebahagiaan setelah makan kenyang adalah hal yang tidak bisa dirasakan. Setelah makan dia duduk di tempat yang nyaman. Meskipun tidak khawatir tentang makanan, tetapi benar-benar tidak nyaman dengan cuaca dingin. Rick merasa bahwa hari ini dia belum melihat ikan. Di musim ini, dia sudah mulai memelihara fish ikan lele dan tuo ikan mas. Saat itu dia selalu memancing setiap hari. Satu-satunya yang dia lakukan adalah mencari makanan. Pada hari ke-20 tuo, dia merasa sangat lelah. Rick merasa sangat dingin. Jadi dia pergi ke tempat yang dalam untuk mencari makanan. Dalam keadaan ini, dia bisa saja pergi ke tempat yang lebih aman. Rick berjalan-jalan di tempat berlindung dan mulai mencari keluarga. Sisi Henry juga tidak baik. Dia merasa sangat dingin. Cuaca semakin dingin. Setiap hari makan vegetarian tidak ada energinya. Jadi dia merasa dingin. Kali ini Henry sudah mulai merasa rindu keluarga. Pada hari ke-23, hanya Mas yang bisa mendapatkan ikan. Di tempat itu, dia juga memiliki tempat yang nyaman. Di luar tempat berlindung sudah mulai hujan. Cuaca dingin sangat cepat. Tidak ada yang bisa pergi ke tempat ini. Hari ini hujan juga sangat deras. Semua peserta pasti akan semakin sulit. Pada hari ke-24, Fleming akhirnya muncul. Tidak ada yang bisa melihatnya. Dia juga melakukan hal yang sama, tetapi situasinya sangat berbeda dengan Max. Dia tidak bisa mendapatkan ikan. Ternyata, dia terus-menerus memancing. Tidak dapat menangkap ikan.
Dan memang tidak ada ikan di tempat yang seharusnya ada. Rams akhirnya berhasil menangkap ikan. Untungnya dia mendapatkan satu ikan. Kali ini, dia tidak bisa bertahan. Jelas ingin menangkap ikan, tetapi harus pergi ke tempat yang dalam. Ikan ini cukup untuk Rams makan selama 2 hari. Mengenai tempat yang dia pilih, dia harus menemukan tempat memancing. Dan setiap mulut ikan sangat beruntung, karena sudah beberapa hari tidak mendapatkan ikan. Dia dari dulu sudah terbiasa. Pada hari ke-25 Henry berangkat dengan sepatu yang dingin, sampai tidak berani pergi, karena sepatu sudah basah. Saat itu, dia bisa merasakan betapa dinginnya. Di luar hutan tidak bisa makan enak seperti di rumah, dan hanya makan nasi dingin. Jadi bagaimana bisa baik? Fleming setiap hari keluar untuk menangkap ikan. Meski hasilnya sederhana, tetapi sangat memuaskan. Setiap kali dia menggantung jaring untuk menangkap ikan. Untungnya hari ini hasilnya melimpah. Dia memasukkan ikan yang ditangkap ke dalam tas. Fleming adalah satu-satunya yang bisa menggunakan tas untuk memelihara ikan. Jadi tidak perlu khawatir tidak bisa makan. Hari ini hasil tangkapannya sangat banyak. Hampir semua ikan sudah cukup untuk dia makan kenyang. Dia membawa ikan ke sungai untuk diolah. Ikan besar ini memiliki banyak daging dan sangat bergizi. Fleming langsung memakannya. Ternyata, meski tidak ada ikan, dia tetap bisa menikmati satu piring ikan. Hari ini pasti akan kenyang. Namun, dia tidak tahu cara menyimpan makanan. Satu kali makan habis, pasti tidak boleh terlalu banyak. Namun hari ini dia berhasil menangkap banyak ikan. Dia pasti tidak akan mengabaikan untuk memperhatikan makanan di kemudian hari. Meskipun saat ini makan enak adalah yang terpenting. Malam ini Henry tidak bisa tidur. Di tempat yang dingin dia terus teringat kenangan. Meskipun semua orang tahu dia sedang berpikir tentang apa. Pada hari ke-27 James duduk di sampingnya. Tadi malam makan sangat kenyang. Jadi tidur juga sangat nyenyak. Sambil menunggu acara kembali muncul. Akhirnya, siapapun akan merasa lelah. Saat ini Henry dan James tidak bisa bertahan. Tentu saja Henry merasa tertekan. Setiap hari dia hanya makan sayur. Dan saat ini dia sudah tidak bisa lagi. Benar-benar seperti mati rasa. Juga hari ke-27, di atas panggung masih ada 5 orang. Cuaca hari ini sangat cerah. Setelah makan siang mereka akan melakukan siaran. Saat ini dia hidup sangat santai. Meskipun tempat tinggalnya tidak terlalu baik, tetapi setiap hari ada makanan. Makan ikan, pasti ada cara untuk mengolahnya. Di sini banyak ikan masak yang ingin dimakan. Hari ini sangat panas. Max membawa kaki keluar, bertahan hidup di hutan sambil mencari makanan. Jelas Max sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di sini. Max membuat sebuah alat untuk menangkap ikan. Bahan ini meskipun juga sederhana, ikan hampir tidak ada. Sudah saatnya pergi menangkap lebih banyak. Rams terjebak dalam situasi sulit, membuat sarapan. Setelah makan dia pergi memeriksa jaring. Hari ini jaringnya berhasil menangkap ikan besar, tetapi sudah basah. Ikan itu sekitar 5 kg. Cukup untuk dia makan selama 2 hari. Sebelum ini dia sudah 2 hari tidak menangkap ikan. Hari ini berhasil menangkap sangat besar. Rams mengenai jaring pertama. Berencana belum menangkap ikan. Saya sudah menangkap ikan. Bagian pertama ikan untuk sarapan besok. Rick kembali duduk di pinggir jaring. 2 hari sebelum hujan terus-menerus jadi sangat lembab. Sangat sulit untuk bertahan. Setiap kali keluar untuk bekerja, pasti basah, tidak bisa kering. Jadi harus membawa pulang. Fleming juga begitu. Semua basah bisa ditulis di air. Tidak ada yang bisa dibawa pulang. Di dalam sepatu basah, bisa saja mengeluarkan semua. Meskipun sepatu basah tetap basah. Fleming keluar untuk mengambil air dan memeriksa sepatu yang basah, karena setiap kali turun air, sepatu bisa basah. Dia memperkirakan sepatu yang basah. Ternyata bagian sepatu ini basah, jadi harus ditangani dengan baik. Secara umum, tidak terlalu besar. Sementara Rams di dalam jaring ikan. Sekarang cuaca dingin semakin tinggi, jadi harus memperhatikan makanan setiap hari, meskipun tidak ada bumbu. Tetapi saat dimasak tetap enak. Rams membawa ikan yang sudah dimasak keluar untuk dimakan karena hari ini cuaca sangat baik. Sambil makan sambil menikmati pemandangan, dia benar-benar tahu cara memasak. Sambil makan sambil membuat ikan yang hari ini adalah ikan terbesar yang dia tangkap. Sebelumnya hanya melihat di TV. Makan ikan ini suasananya juga berbeda. Bisa jadi makan sambil bercerita juga sangat menyenangkan. Meskipun tidak ada bumbu, tetapi tetap enak meskipun tidak ada bumbu. Semua orang yang bertahan hidup di luar hutan ini sampai kemana? Pada hari ke-28, saat makan siang Mati terbangun dari tidur. Terlihat terbangun dari tidur. Pasti dia tidak tahu Mati. Sampai tidak berani pergi ke tempat yang tidak ingin mencari makanan di sini. Benar-benar terbangun di tengah hari. Mati terbangun sangat cepat. Sambil makan ikan yang sangat besar. Membuka mata tidak tahu mau makan apa. Ikan ini pasti tidak bisa hidup. Pagi-pagi karena semalam terbangun jadi Mati berusaha untuk mendapatkan ikan. Membuat satu bagian untuk menulis waktu.
Cuaca yang baik ini tidak bisa menangkap ikan, tetapi duduk di sini sangat sulit. Membuat catatan untuk bisa duduk lebih santai. Dia kembali ke keluarga. Setiap kali pergi hanya tidak ada ikan. Hari ini, Rams berencana untuk menangkap tuo ikan. Makan ikan harus ada yang bekerja. Dia mencari tempat lain untuk menangkap ikan yang lebih banyak. Tempat ini cukup dalam jadi dia harus menangkap di sini. Terpaksa harus ditangkap. Sekitar 3 meter sudah menjadi tempat yang aman baginya. Semoga bisa menangkap sedikit ikan. Saat tuo ikan juga bisa menangkap ikan, bagaimanapun harus ada satu ikan. Meskipun tidak percaya diri, tetapi tetap berharap. Flaming akhirnya berhasil menangkap ikan dengan jaring yang hanya terbuat dari lem. Dia juga harus menyiapkan ikan untuk dibawa pulang. Sangat sulit menyiapkan ikan yang dia tangkap sambil menunggu hasil. Rams mengenai jaring untuk menangkap ikan yang manapun juga bisa, atau melempar ikan dari jaring atau ke dalam air. Cara ini terlihat sangat sederhana. Sementara Rick di tempat tinggalnya sangat nyaman. Saya rasa dia pergi ke tempat tinggal sebelum jaring di sekitar sudah penuh. Setiap kali menilai situasi, saya biasanya mengatakan yang terbaik, tetapi kali ini, harus dikatakan bahwa Flaming adalah yang paling tidak beruntung dalam acara ini. Berapa lama waktu yang dihabiskan? Dia hampir setiap hari menghabiskan waktu untuk mencari ikan. Pasti di rumah juga sering membakar ikan. Rick di tempat tinggalnya ingin membuat satu jaring yang sempurna, tetapi hasilnya juga sangat mengecewakan seperti tempat tinggalnya. Kamu berani berpikir bahwa tempat tinggalnya sangat nyaman. Pasti sudah tidak sedikit kali pergi ke tempat tinggalnya. Sementara tempat tinggal mati sangat indah. Di dalamnya juga ada satu tempat yang bisa dimasak. Tempat tinggal Rams juga sangat baik. Di dalamnya ada banyak tempat untuk memasak. Tempat tinggal Flaming juga bisa dimasak. Di atasnya ada satu tempat yang bisa digunakan untuk memasak. Flaming dan Mas setiap hari bisa memasak ikan. Mereka juga bisa menangkap ikan dan hasilnya sangat baik. Saat ini Flaming berencana untuk menangkap satu ikan dalam 2 hari lalu baru mulai menangkap ikan. Hingga hari ke-20 Nine, Mas pagi-pagi sudah pergi menangkap ikan. Hasilnya sangat baik. Hari ini kembali berhasil menangkap banyak ikan. Setiap hari bisa menangkap banyak ikan. Saat ini Mas juga menjadi peserta yang paling berkemampuan. Hanya perlu dia untuk bertahan dalam keadaan saat ini. Jangan sampai kenyang lalu pergi dan mengabaikan rumah. Flaming setelah kenyang masih duduk dengan angkuh. Dia adalah orang yang tahu cara bertahan hidup. Mati meski terlihat baik-baik saja, tetapi tidak bisa menangkap ikan apapun. Meski selalu berusaha memancing dan mencari ikan, tetapi tidak ada hasil. Saat ini jumlah peserta yang bisa makan ikan benar-benar tidak banyak. Max setelah berhasil menangkap ikan, dia duduk dekat orang-orang di sekitarnya. Rasanya seperti menjadi orang terkaya di tempat liar ini. Sangat tidak biasa. Tidak ada peserta lain yang bisa berbagi. Hanya bisa berpikir acak. Rick pergi untuk menangkap ikan. Kali ini berhasil mendapatkan ikan besar. Cukup untuk dia kenyang satu kali. Dia menggunakan kekuatan untuk memeras ikan yang bisa mengeluarkan banyak daging. Dia berusaha untuk memastikan itu adalah ikan. Dia terus-menerus memeriksa ikan di sekitarnya. Memeriksa terus-menerus ikan itu hilang. Benar-benar merasa putus asa. Sekarang dia hanya bisa berharap untuk mendapatkan ikan. Waktu sudah sampai hari ke-30. Flaming pagi-pagi pergi ke arah angin barat. Hari ini angin barat sangat dingin. Hujan sudah 2 hari belum berhenti. Hari ini dia akan pergi untuk menangkap ikan. Setiap kali menangkap ikan, Flaming selalu berdoa di atas air. Jika hujan turun ke air, maka hasilnya sangat sedikit. Terus-menerus hanya bisa mendapatkan satu ikan kecil. Begitu benar-benar tidak ada makna apapun. Flaming duduk di tepi sungai mulai merasa khawatir. Mati akhirnya berhasil menangkap ikan. Hari ini dia mendapatkan satu ikan lele tetapi tidak terlalu senang. Tidak tahu apakah bisa dimakan atau tidak karena hidupnya masih harus dicoba. Ikan lele ini adalah sumber protein yang sangat berharga bagi dia. Mati sangat benci ikan lele yang harus diolah. Dia menunggu sampai ikan lele itu benar-benar tidak bergerak baru diolah. Tidak ada pengalaman mengolah ikan lele, dan satu ikan kecil hanya berputar-putar di dalam air. Saya sudah lama tidak memasak dan sudah lama tidak memasak. Ikan lele menjadi sangat sulit untuk dipastikan apakah bisa dimakan atau tidak. Mati hari ini berencana untuk membuat asap untuk mengawetkan bagian ikan. Dia menempelkan ikan di tanah lalu meletakkannya di atas sebuah potongan kayu. Jadi bisa membuat sebuah asap di bawah potongan kayu asap. Ini adalah cara paling sederhana untuk membuat makanan yang enak. Sementara Flaming sedang menunggu dengan penuh harapan untuk mendapatkan makanan. Hari ini tidak ada ikan. Airnya masih harus dingin. Hal itu juga berarti besok tidak ada ikan untuk dimakan. Karena sungai mulai meluap, jadi ikan akan sulit untuk ditangkap. Sementara Rick selalu bersembunyi di tempat yang aman. Ternyata tidak ada yang lebih baik daripada ikan. Rams tidak bisa menangkap ikan dan merasa dirinya akan segera selesai. Setiap hari dia hanya bisa berharap untuk mendapatkan ikan. Sementara di tempat lain sudah mulai menipis. Ternyata itu adalah makanan yang tidak bisa dimakan oleh orang lain. Orang-orang merasa ikan semakin sedikit. Mati mulai tidak sabar menunggu. Malam ini,
Mas sedang makan satu porsi ikan besar. Saat ini di dunia ini hanya dia yang hidup dengan nyaman. Max sama sekali tidak ada niat untuk pulang. Meskipun di sini makan enak di sungai. Sampai hari ke-30 maka perahu dari tim program akan muncul. Tadi malam kaki Rick terkilir. Hari ini kembali lagi menjadi masalah. Dengan tempat yang aman seperti itu dan sudah 30 hari. Maka saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Saat dia berusaha merasa seperti kaki karet. Ada kemungkinan sudah terkilir. Setiap hari di dalam hutan ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Sisi Rams juga tidak baik. Ikan tua miliknya juga sulit untuk ditangkap. Hanya bisa berharap untuk mendapatkan satu ikan. Makan ikan menjadi masalah terbesar. Rick merasa sangat tidak nyaman. Sebelumnya belum pernah merasakan hal seperti ini. Sekarang Rams dan Rick juga bisa merasakan kesulitan. Jadi siapa yang akan mendapatkan ikan? Ternyata Rams yang mendapatkan ikan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tidak bisa bertahan di tempat ini. Lebih baik di sini sudah muncul arah yang sangat sulit. Dia masih memiliki keluarga yang menunggu, jadi tidak bisa di sini merusak keadaan. Rams meski kadang-kadang bisa menangkap ikan tetapi juga dalam keadaan sulit. Mampu bertahan di tempat ini juga adalah hal yang biasa. Setidaknya lebih baik daripada orang-orang yang tidak bisa bertahan. Saat ini di arena masih ada 4 peserta. Saya merasa Rick sangat mungkin akan menjadi orang yang tersisa. Jika Rick bisa menjadi pemenang, maka ini adalah kesempatan yang sangat baik. Sisi Max setiap hari berusaha untuk menangkap ikan. Meskipun dia sangat senang. Saat ini Mas memiliki peluang terbesar. Sementara di tepi sungai, waktu sudah sampai hari ke-30 tua. Sisi Rick masih terus membangun tempat perlindungan. Dia ingin membuat sebuah tempat perlindungan yang aman. Tidak tahu apakah dia akan berhasil. Setiap tempat perlindungan harus terlihat lebih baik dari tempat yang sebelumnya dia buat. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia bisa terus hidup di tempat yang tidak aman seperti ini. Setelah selesai, dia langsung menggunakan sarung tangan untuk memegang sepotong kayu yang diletakkan di bawah. Ini adalah sebuah tempat perlindungan yang sangat sederhana. Tidak bisa tidak menyebutkan bahwa api sangat kuat. Harus diingat Rick, membangun tempat perlindungan yang benar-benar memiliki keterampilan. Sekarang ini adalah satu-satunya saat yang menyenangkan hanya untuk membangun tempat perlindungan. Hanya untuk terlihat bagus. Waktu sudah sampai hari ke-33. Tempat perlindungan mati sangat indah. Setiap hari dia membuat sesuatu untuk mengisi waktu. Tempat perlindungan akan dibangun menjadi sebuah dinding untuk melindungi dari hujan. Jika hujan tidak akan mengganggu. Tentang cara membangun. Keterampilan mati tidak perlu diragukan. Sangat baik. Tetapi tetap saja hasilnya kurang baik. Dia sudah lama tidak bisa menangkap ikan. Meskipun dia adalah seorang gadis, tetapi bisa bertahan sangat lama. Perahu dari tim program muncul. Ternyata Rick sudah berhasil menangkap ikan. Akhirnya, dia juga bisa mendapatkan ikan di tempat perlindungan yang sangat minim. Dia memiliki kemampuan untuk menjadi peserta pertama dalam sejarah bertahan hidup di hutan. Setiap hari membangun tempat perlindungan juga tidak bisa membantu dia terus bertahan. Meskipun bertahan hidup tidak harus menjadi tempat perlindungan. Rick juga bisa bertahan. Waktu sudah sampai hari ke-34. Di arena masih ada 3 peserta. Mati pagi-pagi sudah menyikat gigi sebelum pergi ke tempat perlindungan. Hari ini kembali hujan. Orang-orang di tempat perlindungan minum air setiap hari saat hujan sangat nyaman. Tetapi jika ada ikan tambahan, maka itu akan lebih baik. Setiap hari hal pertama adalah memeriksa tempat perlindungan. Sambil menarik tempat perlindungan sudah terlihat ada ikan. Mati meletakkan ikan di tempat perlindungan. Airnya tidak bisa mengalir dengan baik. Sementara Mati, setiap kali menangkap ikan sangat banyak. Tetapi setiap hari pergi memeriksa tempat perlindungan. Setiap kali juga bisa menangkap ikan. Seringkali ada burung yang datang ke tempat perlindungan. Tetapi ikan ini cukup besar. Juga cukup untuk Mati makan satu kali. Hari ini hanya bisa menangkap tray ikan besar. Jika satu ikan bisa dimakan selama 2 hari, maka tray ikan bisa dimakan selama 8 hari. Dalam kolam ikan terdapat banyak ikan. Ini adalah makanan yang sangat lezat di alam liar. Direbus dan dimakan sangat enak. Framing baru saja mengumpulkan hasil tangkapan setelah 2 hari. Tetapi keberuntungannya tidak sebaik Max. Namun, keberuntungan tetap menjadi faktor penting yang menentukan berapa lama dia bisa bertahan di sini. Target Framing adalah bertahan selama 46 hari. Dengan cara kembali ke tempat awal. Sebelumnya dia sudah bertahan selama 45 hari. Bisa dilihat dia masih memiliki sedikit tenaga. Sekarang tersisa 12 hari lagi. Dalam 12 hari ini, dia harus memastikan untuk mendapatkan makanan. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan hingga hari ke-46. Selama 2 hari ini, dia hanya minum teh daun. Entah kenapa dia tidak tahu bahwa minum teh terlalu banyak akan membuatnya semakin lemah. Sampai hari ke-35. Pagi-pagi Mas di tempat persembunyiannya berantakan seperti tidak teratur. Bisa dilihat bahwa kondisi mentalnya sangat baik. Meskipun dia selalu makan hingga kenyang. Makan kenyang membuatnya tidur nyenyak. Kondisi mentalnya juga baik. Orang lain pagi-pagi hanya minum air.
Sementara Max pagi-pagi makan dari sisa makanan yang besar. Persaingan ini benar-benar sangat ketat. Sudah berlangsung 12 hari. Makanan menjadi sangat langka. Tidak ada makanan. Jadi di tempat persembunyian hanya bisa menunggu. Tempat persembunyian Mati sangat baik. Tetapi di antara 3 peserta lainnya, dia adalah yang paling kurang beruntung. Hari ini Mas bersiap untuk membangun sebuah tempat pemanggang ikan. Dari hari ke-30, dia sudah mulai merancangnya. Tetapi hingga kini belum selesai. Dengan cara ini, orang-orang bisa menangkap banyak ikan. Tetapi tidak bisa menghindari masalah yang akan datang. Jadi sangat banyak makanan. Tempat pemanggang mes cukup sederhana. Bagian atas terbuat dari kawat. Bagian bawah dibakar dengan api. Hanya tidak tahu sebelumnya ketika ikan sudah matang. Apakah harganya sudah terjamin atau tidak. Sangat berharap momen itu tidak terlewat. Mati di tempat persembunyiannya sangat beruntung. Tetapi dia hanya bisa mengumpulkan sedikit. Sementara Fleming juga berada di tempat persembunyiannya. Menghabiskan waktu meskipun di luar sedang hujan. Tidak bisa keluar untuk bekerja. Jadi semua orang tetap di dalam tempat persembunyian untuk menghabiskan waktu. Hanya Mas yang sedang membuat tempat pemanggang. Keterampilan memotong Mati sangat baik, tetapi dia juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Saya benar-benar tidak mengerti. Gadis itu sudah terus-menerus berusaha tanpa bisa makan dan tetap ceria. Konstruksi tempat persembunyian Fleming juga sudah selesai. Cukup rapi, sementara Mas belum mulai menangkap ikan. Saat ini hujan lagi. Tidak tahu apakah saya sudah siap untuk pergi. Mas kembali ke tempat persembunyiannya. Dia melihat ada sebuah pohon yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Pasti ada hewan yang sangat besar. Di sekitar ada bahaya. Sebenarnya juga tidak aman sama sekali. Namun, hewan liar biasanya tidak terlalu peduli dengan manusia. Hanya perlu tidak mengganggu mereka agar tetap aman. Sampai hari ke-36. Hari ini akhirnya hujan. Pagi-pagi Fleming mengumpulkan hasil tangkapannya. Meskipun sangat sulit, tetapi hasil tangkapannya selalu di tempat yang dalam. Jadi sangat sulit untuk menangkap ikan. Sementara Mas akhirnya mulai menangkap ikan, mengganti jaring yang sudah rusak. Dia mulai memancing dengan sangat hati-hati. Tetapi dia harus menggunakan jaring yang baru. Karena hanya ada jaring yang baru, ikan yang ditangkap akan lebih sulit. Semakin banyak ikan yang ditangkap semakin baik untuk kesehatan. Di bawahnya, tambahkan sedikit garam, bakar hingga matang, cocok dengan daun teh. Sangat cepat akan menghasilkan asap yang penuh dengan zat berbahaya. Ikan asap semakin banyak maka semakin enak. Max terus-menerus menambahkan kayu ke dalam api. Harus membakar ikan dengan baik, agar menghasilkan ikan asap yang berkualitas tinggi. Sekitar tray ikan setelah dibakar menjadi vive ikan baru yang sangat baik. Tuo ikan yang dibuang adalah limbah dari proses tersebut. Makan sambil menambahkan air baru. Sangat cepat harga air mulai naik. Jelas Max tidak bisa mengontrol api, namun dia tidak merasa tertekan. Karena suasana hati yang tenang di dalam api. Meskipun sudah terbakar. Tidak tahu apakah di dalamnya ada arang yang belum terbakar atau tidak. Max juga tidak tahu situasi di dalam, sampai dia mengambil ikan dari dalam. Maka bisa dikatakan bahwa itu juga merupakan keberhasilan. Setidaknya ikan tidak dibuang. Ikan yang sudah matang juga harus dimakan habis. Sementara Mati juga mulai membuat ikan asap. Langsung saja memasak ikan di atas api dari tempat persembunyian. Sebelumnya juga memasak ikan dan air yang sangat baik. Tidak tahu kali ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan. Dia juga memasak air sambil memasak ikan di dalam tempat persembunyian. Di atas atap masih tergantung 2 ikan. Dia akan menggantung bagian ikan yang tersisa di dalam tas. Saat ini setiap hari makan ikan dan sedikit sayuran. Hanya perlu di tangan ada ikan yang baru, maka bisa tenang. Mati meskipun tidak banyak, tetapi tahu cara makan dan minum adalah hal yang baik. Sementara Fleming, 2 hari lalu menangkap ikan. Saat ini kondisinya tidak terlalu baik, tetapi juga tidak terlalu buruk. Dari yang terlihat sangat mungkin ada ikan besar. Jika program ini disiapkan sebelumnya, pasti akan menghasilkan efek yang sangat baik. Fleming juga menggantung ikan di luar untuk mencari tempat yang lebih baik. Mati pergi ke arah barat minum air, tetapi menemukan situasi yang sangat tidak baik di dalam air. Sementara banyak ikan yang berwarna, meskipun kapan saja dia juga makan ikan. Tetapi sudah 10 hari tidak pergi ke tempat yang baik. Sangat mungkin karena hanya makan ikan. Matt kembali ke tempat persembunyian. Dia merasa sangat beruntung. Dia berharap bisa mendapatkan hasil yang baik. Sementara Fleming hari ini hanya menangkap 1 ikan kecil, tetapi tetap sangat enak. Saat ini pasti dalam keadaan kenyang. Saat ini tempat persembunyian dia adalah rumah yang sangat baik, tetapi ada banyak ikan yang bisa dimakan. Ketika tidak ada ikan, Fleming keluar untuk mencari makanan lain seperti sayuran. Setiap kali mengumpulkan sedikit untuk dibawa ke tempat persembunyian, dia tetap makan dengan sangat baik. Tetapi setiap kali dia merasa sangat tertekan. Sampai hari ke-37.
Mati merasa sangat beruntung untuk bermain di dalam air. Dia mendapatkan sepotong kayu yang panjang dengan panjang yang cukup dan sangat menarik. Tetapi dia merasa belum sempurna. Dengan sangat cepat, sebuah hidangan yang sangat baik sudah selesai. Melihat bahwa jumlahnya tidak cukup. Setelah kenyang, Fleming keluar untuk mencari makanan. Jika tidak, dia tidak bisa terus bertahan. Kehidupan sehari-hari sangat menyenangkan. Sementara Mas juga bernyanyi di dalam air. Ten Hari tidak pergi ke tempat yang baik. Di siang hari Mas tidak tahu tentang peserta lain yang sedang hidup di mana. Siapa yang berada di dalam tubuhnya adalah orang yang paling baik. Pada hari ke-30 Aigef, Mati pagi-pagi pergi memeriksa air karena kemarin angin kencang membuatnya khawatir. Keluar dari tempat persembunyian. Dia merasa sangat beruntung ketika hasil tangkapan sangat baik. Hari ini hasil tangkapan besar ketika mendapatkan nine ikan besar. Dan saat ini sangat baik. Dia berencana untuk mengumpulkan ikan. Sementara Mati tidak tahu harus bagaimana. Hanya bisa mencari air lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jadi dia harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Sangat disayangkan. Fleming kembali ke tempat persembunyian untuk mencari ikan. Hari ini ingin makan satu porsi yang sangat enak. Satu tempat ikan besar diletakkan di atas api. Mati kembali ke tempat persembunyian meskipun hanya ada satu tempat yang panjang. Dengan tempat yang baru ini juga hanya bisa menunggu. Mendapatkan satu ikan juga merupakan keberuntungan. Hingga hari ke-30 Nine, mereka kembali ke tempat yang lebih baik. Mati tidak yakin tentang tempat persembunyian. Jadi dia merasa sangat beruntung ketika mendapatkan hasil yang baik. Pada hari ke-40, semua peserta harus kembali ke tahap awal. Sementara Mati merasa sangat senang. Sampai hari ke-40 One, Mati berharap hari ini ada ikan dan hasil tangkapannya sangat baik. Ketika saya melihat Mati, dia tampaknya sangat beruntung. Menambahkan satu ikan besar lebih baik dari sebelumnya. Saat ini semua peserta tidak khawatir tentang makanan. Waktu berlalu setiap hari. Kondisi peserta saat ini tidak terlalu sulit, tetapi lebih baik dari sebelumnya. Lingkaran terakhir, bertahan hidup, seperti berjalan di jalan yang tidak pasti. Sampai hari ke-43, Fleming sangat beruntung mendapatkan ikan besar. Setiap kali ada ikan, dia selalu makan dengan baik, tetapi tidak bisa hidup dengan baik. Sasaran 46 hari dia tetapkan sebelum itu masih 3 hari. Bagaimana dia bisa mendapatkan ikan untuk dimakan? Mati mengambil foto keluarga dan mulai memasak. Sebenarnya, orang tidak boleh makan terlalu kenyang, karena makan kenyang justru berdampak pada stamina. Matt sedang memijat telapak kakinya. Setengah bulan lalu dia tidak tahu kakinya bisa sakit. Dia duduk di dalam kabin sambil menangis karena sangat merindukan keluarga. Saat ini baik Matt maupun Mati sangat merindukan rumah. Ini sangat berbahaya. Hingga hari ke-45. Para peserta setiap hari melakukan pekerjaan yang sama. Tidak ada yang bisa tidur di tempat liar ini. Dan tidak bisa lepas dari siklus hidup yang monoton. Saat ini, rasa ingin pulang ke rumah Mati semakin kuat. Sementara Mas berlatih di dalam kabin. Hanya Fleming yang bekerja di luar. Mati ingin membuat program ini lebih menarik. Karena dia merasa tidak ada tantangan yang cukup. Tujuan dari acara ini adalah 45th hari dan hari ini sudah tercapai. 2 hari ke depan dia sudah siap untuk mundur. Melihat tayangan ulang di dalam kabin, sangat menyenangkan bagi Matt yang setiap hari hidup dengan penuh sukacita. Orang tidak bisa melihat wajahnya ketika mengambil gambar. Meskipun ada keinginan untuk terlihat. Beberapa hari lalu, dia melihat urutan permainan yang sangat lucu. Dan saya tahu bahwa Mati tidak akan mudah. Dalam kabin, Mati mengingat kembali waktu yang telah berlalu. Kehilangan 10 hari untuk menyelesaikan rumah kayu ini. Mati adalah orang yang paling cepat membangun rumah di antara semua peserta, dan juga orang yang paling nyaman. Tahap awal hampir seperti menghabiskan waktu untuk membangun, dan lebih baik jika dilakukan secara bersamaan. Harus diakui bahwa dia benar-benar membangun. Reputasi ini tidak bisa dianggap remeh. Melihat kayu yang tidak terpakai bisa jadi hiasan. Orang perempuan yang hidup sendirian di tempat liar ini belum pernah menjadi perempuan biasa yang pasti lebih kuat dari orang lain. Matt duduk di sana. Saat dia sudah cukup makan, dia mulai merasa bosan dengan tempat ini. Merasa sangat jenuh. Tiba-tiba ingin membawa anaknya ke sini sampai program selesai. Tetapi saat itu dia merasa rindu rumah. Dia berbaring di tempat tidur sambil menangis. Tidak tahu bagaimana untuk tidak merasa kesepian. Dan saya rasa tebakannya tidak salah. Peserta yang hidup di tempat liar ini belum pernah menjadi orang yang baik. Di sisi Fleming, suasananya sangat baik. Dia memberi nama untuk tempat tinggalnya. Ada hal yang membuatnya lebih baik dari orang lain yang merasa bosan. Dia tidak berhenti mencari kebahagiaan untuk mengisi waktu. Dia selalu berperan dalam hal ini. Orang seperti ini selalu muncul. Saat ini, tampaknya kemampuan Fleming untuk bertahan sangat besar. Hingga hari ke-46. Hari ini adalah titik puncak dari tujuan Fleming. Dia sudah menetapkan jumlah hari bertahan hidup.
hanya perlu mendapatkan 1 titik untuk bisa kembali ke rumah dengan keluarga. Sementara Max sebelum hari ke-45, belum pernah berhenti untuk kembali ke rumah. Tetapi sejak kemarin dia sangat ingin pulang. Saat ini semua peserta sudah memiliki niat untuk mundur. Hanya tinggal melihat siapa yang bertahan hingga akhir. Saat semua orang tidak kekurangan makanan, bisa dibilang ini adalah saat yang sangat berharga. Sekarang, siapapun yang mundur juga adalah orang yang sangat beruntung bagi orang lain. Fleming berencana untuk bertahan selama 46 hari. Tetapi saat ini dia merasa sangat nyaman di tempat ini. Hari ini dia sangat tidak ingin mundur. Sementara Mas sebelum itu belum pernah berhenti untuk mundur. Meskipun saat itu dia sudah bertekad. Pada hari ke-47, suhu turun drastis. Di langit jauh mulai turun salju. Semua peserta menyadari hal itu. Tangan Mas juga bergetar saat menangkap ikan. Dan dia masih baru setiap hari. Dengan cepat, cuaca mulai berubah menjadi hujan. Tetapi tidak ada yang mundur. Hingga hari ke-48, tikus Max tertangkap. Di mana dia memiliki tua tikus. Mas berencana untuk memasak. Menggunakan batang ini untuk membuat seven tikus. Tikus yang masuk tidak bisa keluar. Dia menaruh seven di tempat tikus biasanya lewat. Di dalam tempat yang masih ada banyak ikan. Dia berharap mendapatkan 1 ikan. Mati lewat dan melihat dirinya makan banyak sekali. Ada kemungkinan karena terlalu lapar jadi sangat ingin makan. Meskipun sangat lapar. Tetapi dalam keadaan dia tetap berusaha. Seven tikus Max belum ditangkap berapa lama. Jadi tikus yang sudah makan di depan matanya. Melihat tikus masuk sambil menggunakan tangan untuk menutup botol. Dengan cepat dia tidak bisa menangkap satupun. Mas kembali lagi untuk menangkap tikus. Dengan tikus ini, dia adalah makanan enak kedua di tempat liar setelah ikan. Tetapi dia tidak ingin makan tikus. Di sekeliling ada 1 tempat yang sangat besar. Jadi dia menaruh tikus di sana. Hingga hari ke-49, Mati masih bekerja setiap hari. Tetapi kemajuan sangat lambat saat cuaca semakin dingin. Dia merasa sangat sulit untuk bertahan hidup di antara para peserta di sini. Sementara Fleming masih mengumpulkan kayu dan menambah persediaan. Hari ini mulai turun hujan. Cuaca semakin dingin membuat kehidupan para peserta di sini semakin sulit. Mati merasa senang dengan pengalaman bertahan hidup kali ini. 49 hari adalah cukup untuk dia merasa puas. Hingga hari ke-50. Di lantai masih tersisa tray peserta. Saat sore, Mati merasa sulit percaya. Sebelum ini sudah bertahan hidup 50 hari. Saat cuaca sangat dingin, Mati mengambil sedikit air untuk menghangatkan tubuh. Dalam hati tidak jelas apakah sulit atau senang. Fleming juga sedang berusaha. Tidak tahu apakah ada ikan besar di sana. Jika dia ingin keluar untuk menangkap ikan. Di dalam kakinya juga tidak tahu di luar dingin atau tidak. Mati sudah pergi untuk memeriksa. Dia sudah 3 hari tidak menangkap ikan. Perasaan ini tidak enak. Dia sangat merindukan keluarga. Kemarin Mati tidak tidur. Di awal dia tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan. Dia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan di tempat ini. Sangat ingin mendapatkan 1 ikan. Tetapi saya sedang berada di tempat liar jadi harus bersabar. Hanya perlu Mati berhati-hati agar tidak terjebak dalam 1 momen yang sulit. Mati merasa di dalam hatinya seolah ada orang yang sedang bergetar. Tetapi dia tidak ingin kembali saat ini karena dia merasa pasti akan kembali. Mati keluar untuk memeriksa. Sangat berharap bisa menangkap beberapa ikan. Meskipun tidak menangkap ikan. Tetapi menangkap ikan pasti akan lebih menyenangkan. Sangat sulit untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke tempat yang lebih nyaman. Sementara Fleming juga bersiap untuk menangkap ikan. Dia sangat berusaha untuk mendapatkan makanan. Karena hanya ada makanan yang bisa bertahan hidup lebih lama. Karena ikan sangat sulit. Untungnya Fleming berhasil menangkap ikan besar. Setelah menangkap ikan, Mas kembali untuk minum air. Waktu berlalu dengan cepat. Suhu turun dengan cepat. Hujan sudah mulai turun. Tidak lama lagi akan mulai musim hujan. Setelah mencicipi makanan, Mati merasa lebih dingin. Bunga di atas tanah mulai tumbuh. Air di dekat tempat tinggal juga mulai membeku. Fleming keluar untuk memeriksa. Bahan bangunan juga sudah mulai membeku. Mas berusaha untuk membuat suara. Sepatu juga mulai membeku. Tikus gemuk itu kembali ke sarangnya. Tetapi Max tidak menyadarinya. Dia masih berjuang dengan sepatu. Mati keluar untuk memeriksa. Tidak menemukan apa-apa. Dia berdiri di tempat yang sama saat menarik ikan. Sangat jelas bahwa suhu sedang turun. Ikan sudah mulai turun ke tempat yang lebih dalam. Tidak ada yang bisa dimakan. Jadi bekerja juga tidak ada hasil. Berhenti sejenak seperti mengambil jaring ikan. Tapi itu lebih seperti menambah beban untuk memperbaiki suasana saat malam tiba. Meskipun harus mengumpulkan jaring untuk dibawa pulang. Setelah kembali ke tempat yang aman. Dia makan sedikit ikan yang tersisa dan duduk di atas batu yang dingin. Hingga hari ke-53. Setiap hari Fleming harus menghadapi dinginnya malam. Orang ini bisa makan dengan baik di alam liar. Dia duduk di bawah sinar matahari, makan ikan untuk sarapan, lalu tidur kenyang. Saat ini, keadaan Max jauh lebih baik. Dia adalah peserta yang paling beruntung dalam situasi sulit ini. Setelah selesai makan,
Dia kembali ke tepi dan berhasil menangkap seekor ikan. Ikan yang ditangkap saat ini mungkin tidak banyak, tetapi setiap hari satu ikan sudah cukup. Daging ikan yang dia dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan daging Max. Cukup untuk membuatnya tidak khawatir tentang makanan setiap hari. Kembali ke tempat yang aman. Fleming mengambil gambar untuk dilihat. Dia juga sangat merindukan keluarganya. Keluarga yang dia cintai atau tidak, dia tidak tahu. Tetapi dia hanya tahu dia sangat ingin makan bersama mereka. Hingga hari ke-54. Setiap hari Mes harus makan sedikit ikan untuk bertahan. 1 atau 2 potong ikan itu adalah makanan pokoknya setiap hari. Dan dia harus memulai hari dengan sarapan. Sedikit demi sedikit, Max kini terlihat lebih kurus. Meskipun dia masih berjuang untuk bertahan hidup. Ada perubahan besar dalam mentalnya. Mas juga menyadari bahwa berat badannya semakin berkurang. Fleming juga setiap hari mendapatkan ikan. Hanya ada dia dan Mas yang bersaing untuk mendapatkan makanan. Kondisi mental Fleming terlihat jauh lebih baik dibandingkan Max. Lebih dari itu, dalam situasi ini, dia bisa makan lebih banyak daripada Max. Setiap pagi, Mes merasa tangan dan kakinya sangat dingin. Dia merasa seperti berada dalam bahaya. Saya juga harus menjaga diri dari cuaca dingin ini di luar hutan. Tangan dan kaki saya yang dingin tidak terlalu nyaman. Dia keluar untuk mengamati dan menemukan air di sebelah barat yang mulai membeku. Sebenarnya saat ini hanya ada satu lapisan es. Hanya perlu salju turun di sini. Dalam 1 hari akan tertutup salju tebal. Tempat yang aman bagi Mas adalah yang paling dingin di antara ketiga orang. Hanya 1 lapisan es yang pasti tidak bisa menahan dingin. Meskipun di tempat yang aman, bisa saja terbakar. Tetapi secara keseluruhan kemampuannya untuk bertahan hidup tidak bisa dibandingkan dengan rumah kayu. Hingga saat ini, Mas mulai merasa kesulitan. Sementara Fleming di luar sana adalah ikan. Dia sangat ingin menangkap lebih banyak untuk melanjutkan hidup. Sementara Mati saat ini juga berjuang untuk mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Hingga hari ke-55. Hari ini di langit mulai turun salju. Fleming pagi-pagi menemukan sekeliling sudah tertutup salju. Suhu hari semakin dingin. Mas juga terjebak dalam situasi yang membuatnya terkejut. Di sekelilingnya sudah mulai tertutup salju. Meskipun terus berjuang, meskipun tidak ada angin kencang, tetapi perahu yang ditinggalkan oleh tim program sudah muncul. Ternyata Max ingin menarik diri dari permainan. Tindakan dia mundur membuat saya merasa khawatir. Dengan cara ini, dia adalah peserta yang paling banyak makanan. Mungkin dia sudah terjebak dalam situasi yang sulit. Sungguh sangat menyedihkan. Tidak ada orang yang bisa bertahan hidup seperti itu dan tetap tidak bisa mendapatkan posisi terakhir. Juga tidak biasa melihat banyak hutan liar seperti ini. Belum pernah ada rumah terakhir di sini. Setiap rumah terakhir pasti memiliki makanan dan tempat tidur yang nyaman. Karena Max mundur terlalu cepat, membuat orang lain merasa kasihan. Ada kemungkinan sebelum itu, jika dia tinggal di sebuah rumah kayu, dia bisa saja bertahan dari dinginnya musim dingin. Setelah Max keluar dari permainan, hanya tersisa 2 orang. Fleming masih memilih untuk pergi menangkap ikan. Melihat situasi saat ini, Fleming jauh lebih baik dibandingkan Mati. Meskipun begitu, 1 orang selalu berjuang untuk menangkap ikan. Sementara orang lain hanya berjuang untuk bertahan hidup. Hari ini Fleming kembali menangkap seekor ikan. Setelah kembali ke tempat yang aman, Fleming merasa bahwa tempat memancing saat ini tidak lagi cocok. Ikan yang ditangkap juga semakin sedikit. Saya memperkirakan Fleming bisa bertahan hingga akhir. Cuaca dingin sangat menguras tenaga. Tetapi Fleming setiap hari tetap bisa makan. Hanya perlu tidak terlalu dingin. Maka harapannya akan semakin besar. Hingga hari ke-56, sebelum Mati pergi. Dia sudah berusia 10 tahun. Menjadi sangat kurus seperti seorang wanita tua. Saya benar-benar tidak mengira Mati akan sampai pada titik ini. Semakin kurus dan tidak bisa mengangkat beban. Dia kembali ke tempat yang aman untuk memeriksa jaring. Dan kali ini dia juga berhasil menangkap seekor ikan. Saat ini, dia bisa mendapatkan ikan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Lebih baik lagi, ikan ini lebih besar dari tangkapan sebelumnya. Mungkin ini adalah keberuntungan. Mati sudah beberapa hari tidak menangkap ikan. Tetapi bisa mendapatkan ikan besar ini adalah sebuah keberuntungan. Ikan ini cukup untuk makan setiap hari dalam beberapa hari. Saat cuaca dingin ini dia masih berharap. Jika ada satu tempat yang nyaman di tempat tinggal ini, tempat yang nyaman untuk makan juga sangat enak. Sementara Fleming merasa sangat beruntung. Saat ini dia belum tahu dirinya sudah masuk dalam posisi tua besar. Mungkin saat ini dia bisa makan lebih banyak dan tidak merasa khawatir. Di tempat tinggal ini masih ada satu tempat ikan, di mana ada satu ikan yang melompat ke dalam. Fleming merasa ingin keluar. Meskipun ikan itu melompat sebelum terlihat, ikan ini masih bisa dimakan. Ikan ini memang besar dan sangat menggiurkan. Fleming sampai berani makan ikan mentah. Saat ini Mati masih terjebak dalam kesenangan karena ikan besar. Meskipun begitu, saat ini rasa percaya diri Mati sudah meningkat. Pohon yang tumbuh di tempat tinggal ini sudah mulai menghilang. Itu adalah catatan yang Mati gunakan untuk mencatat setiap hari.
Saat ini dia sangat ingin memasak ikan. Cuaca program ini kembali muncul. Hari ini adalah hari untuk memeriksa kesehatan peserta. Mati dan Fleming harus memeriksa berat badan. Keduanya sangat berat. Selain itu, meskipun berat badannya meningkat, kondisi fisik mereka cukup baik. Namun, kondisi mental Mati saat ini sangat buruk. Dia merasa sangat tertekan, meskipun sulit untuk menunjukkan diri di sini. Mati sangat mungkin menjadi orang yang terakhir. Hingga hari ke-50 August, tim semuanya berkumpul. Kali ini melihat siapa yang beruntung. Hanya perlu 1 hari lagi, maka dia akan mendapatkan 1 juta hadiah yang lebih besar. Mati sangat ingin berjuang untuk mencapai kondisi fisik yang lebih baik dan berusaha untuk tidak mundur. Cuaca program ini kembali muncul. Akhirnya siapa yang akan mundur dari permainan ini? Ternyata adalah Mati. Tentu saja, Mati merasa sangat kecewa. Dia bahkan baru saja mendapatkan keberuntungan. Ikan yang belum ditangkap sudah menjadi beban bagi keluarganya. Tetapi dia mundur. Sungguh sangat menyedihkan. Sebenarnya, Mati selalu dalam kondisi menunggu. Hanya sesekali bisa menangkap ikan. Namun dibandingkan dengan Max dan Fleming, orang-orang yang selalu bisa makan, Mati tidak bisa dibandingkan. Mundurnya dia juga dalam situasi yang sulit. Jika dia mengalahkan Fleming, maka benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan. Mati mundur. Sementara Fleming mendapatkan posisi terakhir. Hingga hari ke-50 Nine, Fleming kembali menangkap ikan besar. Saat ini dia sangat merasa bosan. Hingga hari ke-60, tim program kembali untuk memeriksa kesehatan Fleming. Jelas bahwa kali ini adalah untuk memberitahu dia mendapatkan posisi terakhir. Sementara itu, keluarga juga sangat senang. Mereka merasa sangat bahagia. 1 juta hadiah yang bisa didapatkan. Fleming merasa sangat senang melihat keluarganya. Dia merasa sangat percaya diri sebelum pertandingan. Kemenangan ini menjadi sangat berharga. Dia merasa sangat beruntung. Hari ini saya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan 1 juta hadiah. Fleming adalah peserta yang sangat beruntung di babak selanjutnya. Setiap hari dia sangat beruntung. Di awal dia sudah menggunakan rumah kayu. Sekarang dia kembali ke tempat tinggal yang lebih nyaman. Ini menunjukkan kekuatan hidupnya. Keluarga juga membawa bir. Suasana sangat meriah. Hutan liar ini adalah versi yang sangat berbeda dari Denmark. Mari kita tunggu untuk melihat pembaruan selanjutnya.